Dihina mandul oleh mertua di acara pernikahan adik iparku. Setelahnya mertuaku malah yang menanggung malu karena hal ini. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Krisis identitas yang kualami sejak 5 tahun terakhir ini seolah mencapai puncaknya di balik gaun sutra warna champagne yang khusus kubeli untuk acara hari ini. Setiap helai kainnya yang halus seakan menyatu dengan kulitku, membungkus kegelisahan yang tak pernah benar-benar pudar. Aku, Dinda, berdiri kaku di samping Mas Danang, suamiku, mencoba menikmati kemeriahan pesta pernikahan adik iparku, Erlin. Ballroom hotel berbintang 5 ini dihiasi rangkaian bunga anggrek putih dan emas yang memanjang dari pintu masuk hingga ke pelaminan megah di ujung ruangan. Kristal-kristal pada lampu gantung memantulkan cahaya keemasan, menciptakan siluet-siluet elegan para tamu undangan yang sebagian besar adalah keluarga besar dan kolega bisnis mertuaku. Pelaminan yang megah, hiasan bunga yang semerbak, dan tawa riang para tamu seharusnya menjadi pemandangan yang membahagiakan. Tapi, seperti biasa, ada satu hal yang selalu menggelayuti kebahagiaanku, pandangan Ibu Ros, mertuaku. Dari kejauhan, di seberang ruangan yang dipenuhi sekitar 300 tamu undangan, aku bisa merasakan sorot matanya yang tajam bagai belati. Ia duduk di meja utama bersama keluarga inti, mengenakan kebaya brokat warna ungu tua dengan tusuk konde emas yang menyeratkan status sosialnya. 5 tahun pernikahan kami ternyata belum cukup untuk membuatnya menerimaku sepenuhnya. Setiap pertemuan keluarga selalu menjadi ajang ujian kesabaran bagiku, di mana setiap gerak-gerikku diamati, setiap ucapanku ditimbang, dan yang paling menyakitkan, kondisi rahimku yang masih saja sunyi menjadi bahan perbincangan yang tak pernah usai. Mas Danang merasakan kegelisahanku. Tangannya yang hangat menggenggam erat jemariku yang dingin. "Tenang, sayang," bisiknya pelan di telingaku. Suaranya seperti ancor yang mencoba menahanku dari arus kecemasan yang mulai menggerogoti. "Ini hari bahagia Erlin. Nikmati saja." Aku mencoba tersenyum, menekan semua perasaan tidak enak yang mengganggu pikiranku. Tapi naluriku berkata lain. Ada sesuatu di udara malam ini, sesuatu yang berbeda dari biasanya. Mungkin itu caranya Ibu Ros melirikku tadi, atau mungkin cara beberapa tante-tante dari pihak keluarga Danang berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arahku. Erlin, sang pengantin wanita, tampak begitu cantik dan berseri-seri. Gaun pengantinnya yang berenda dengan train panjang membuatnya terlihat seperti putri dari dongeng. Senyumnya lebar, matanya berbinar-binar setiap menatap Bima, calon suaminya yang tak henti-hentinya memandanginya dengan penuh kekaguman. Aku turut berbahagia melihatnya, tapi di sudut hati yang paling dalam, ada rasa iri yang tak bisa kupungkiri. Bukan karena pernikahannya yang mewah, tapi karena kebahagiaan tanpa beban yang terpancar dari wajahnya. Kebahagiaan yang mungkin tak akan pernah bisa kurasakan sepenuhnya. Selalu dibayang-bayangi oleh ekspektasi keluarga besar Danang yang seperti gunung es yang tak pernah mencair. Pesta berlangsung meriah. MC profesional memandu acara dengan lancar. Penyanyi menyanyikan lagu-lagu romantis, dan hidangan demi hidangan disajikan oleh pelayan yang berkeliling dengan tertib. Tapi semakin larut malam, semakin gelisah perasaanku. Aku memperhatikan Ibu Ros yang terlihat begitu aktif bersilaturahmi dari meja ke meja, seolah-olah ini adalah pesta untuknya sendiri. Dan ketika ia mulai berjalan mendekati panggung utama, di mana mikrofon berada, jantungku berdetak kencang. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanya bagian dari protokol acara, bahwa sebagai ibu dari saudari mempelai wanita, tentu ia ingin menyampaikan ucapan selamat. Tapi sesuatu di matanya, sorot tajam yang penuh arti ketika ia melirik ke arahku sepersekian detik sebelum naik ke panggung, membuat seluruh tubuhku menegang. Seperti yang dikhawatirkan, Ibu Ros dengan langkah percaya diri naik ke panggung. Gaun kebaya ungu tuanya berkilauan diterpa lampu sorot, membuatnya menjadi pusat perhatian seisi ballroom. Ia mengatur posisi mikrofon dengan gerakan mahir, seolah telah mempersiapkan momen ini jauh-jauh hari. Senyumnya lebar, tapi tidak sampai ke matanya yang tetap tajam bagai elang yang mengincar mangsanya. Aku bisa merasakan telapak tanganku mulai basah oleh keringat dingin, dan tanpa sadar cengkeramanku pada tangan Danang semakin erat.
Dia membalas dengan tekanan lembut, sebuah isyarat kecil yang seharusnya menenangkan, tapi kali ini tidak cukup untuk meredakan badai kecemasan yang mulai mengamuk dalam diriku. Para tamu undangan yang saya hormati, keluarga besar dari kedua mempelai yang saya cintai. Ibu Rose memulai pidatonya dengan suara lantang yang terdengar begitu percaya diri. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri yang gemetar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari yang berbahagia ini, kita semua bisa berkumpul untuk menyaksikan ikatan suci antara putri saya, Erlin, dengan Bima yang telah kami anggap sebagai anak sendiri. Tepuk tangan riuh menggema di seluruh ruangan. Aku ikut bertepuk tangan, tapi rasanya seperti robot. Seluruh inderaku waspada, menunggu sesuatu yang tidak mengenakan. Danang di sampingku duduk semakin tegak, tubuhnya menegang seperti sedang bersiap menghadapi bahaya. Ibu tidak akan berpidato panjang lebar, lanjut Ibu Rose, senyumnya semakin lebar. Matanya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti dan tertancap padaku. Dingin. Sangat dingin. Hanya ada beberapa harapan ibu untuk kedua mempelai. Suasana hening, semua tamu mendengarkan dengan penuh perhatian. Untuk Erlin dan Bima, ujarnya, mengulangi kalimat yang sama seperti dalam pikiranku. Semoga pernikahan kalian dilimpahkan berkah, diberikan rezeki yang lancar, dan... Ia sengaja membuat jeda dramatis, dan disitulah aku tahu bencana itu akan datang. Jantungku berdetak kencang sampai-sampai kupikir semua orang bisa mendengarnya. Dan yang terpenting, semoga kalian cepat diberikan momongan yang sehat dan lucu. Beberapa tamu tersenyum dan bertepuk tangan. Tapi Ibu Rose belum selesai. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arahku. Jari telunjuknya yang berkuku panjang seolah menjadi senjata yang membidik tepat ke jantungku. Jangan seperti kakak iparmu itu, Dinda, katanya. Suaranya tiba-tiba berubah menjadi lebih keras, lebih pedas. Yang sudah 5 tahun menikah dengan Danang, tapi perutnya masih saja rata bagai papan. Mandul itu bukanlah hal yang mudah diterima keluarga besar kita, percayalah. Suara riuh tepuk tangan dan bisikan-bisikan langsung tercekat. Suasana hening mencekam seketika. Rasanya dunia berhenti berputar. Seluruh darah di tubuhku seakan mengalir deras ke kaki, membuatku pusing dan limbung. Pipiku memerah membara, mataku berkaca-kaca, tapi aku berusaha mati-matian menahan air mata yang sudah siap tumpah. Aku melihat Erlin di pelaminan memandang dengan wajah hancur dan malu, mulutnya sedikit terbuka seperti tidak percaya. Bima di sampingnya terlihat sangat tidak nyaman, menatap Ibu Rose dengan pandangan heran. Bu, cukup. Danang berdiri dengan wajah merah padam, suaranya menggelegar memecah kesunyian. Tapi Ibu Rose justru melanjutkan dengan nada yang lebih menyakitkan. Coba lihat, bahkan sekarang pun dia hanya bisa diam saja. Tidak bisa membela diri. Mungkin memang sudah takdirnya tidak pantas untuk keluarga kita. Danang. Ibu, teriak Danang kali ini. Suaranya penuh amarah dan sakit hati. Tangannya menggenggam begitu erat sampai buku-bukunya memutih. Tapi aku menarik lengan bajunya, memohon dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Jangan, Danang. Jangan diperparah, bisikku lemah, suaraku serak oleh tangisan yang ditahan. Rasanya seluruh mata di ballroom itu menatapku, mengorek-ngorek lukaku yang paling dalam, memperlakukanku seperti spesies aneh yang patut dikasihani atau dihina. Ibu Rose masih berdiri di atas panggung dengan wajah puas, seolah baru saja memenangkan pertempuran besar. Dia bahkan tersenyum kecil sebelum akhirnya turun dari panggung, meninggalkanku dalam keadaan hancur, dipermalukan di depan ratusan orang. Erlin berusaha bangkit dari pelaminannya, tapi dinasihati oleh ibunya sendiri untuk tetap duduk. Kulihat ayah Danang, yang duduk di samping Ibu Rose, menunduk dalam-dalam, wajahnya dipenuhi rasa malu dan mungkin juga sedikit penyesalan. Tapi terlambat. Kata-kata itu sudah terlanjur melukai, terlanjur menghancurkan harga diriku yang sudah kujaga susah payah selama ini. Dunia di sekelilingku menjadi kabur, seperti aku tengah berada di dalam gelembung kaca yang memisahkanku dari segala suara dan cahaya. Tepukan tangan yang tersisa, bisikan-bisikan penuh rasa ingin tahu, bahkan pelukan Danang yang erat, semuanya terasa jauh, teredam oleh deru malu dan sakit hati yang mengalir deras dalam nadiku. Aku harus pergi dari sini, desisku pada Danang,
Suaraku serak bagai orang yang kehausan. Tanpa menunggu responnya, aku melepaskan diri dari pelukannya dan bergegas menyusuri tepi ruangan, menghindari kontak mata dengan siapapun. Setiap langkahku terasa berat, seolah kaki ini dibelenggu oleh rasa malu yang membara. Aku mendengar Danang memanggil namaku, tapi aku terus berjalan, menuju pintu keluar ballroom yang seolah berada nun jauh di ujung sana. Udara malam yang sejuk menyambutku saat aku akhirnya berhasil keluar dari ruangan yang penuh tekanan itu. Aku menyusuri koridor hotel yang sepi, tanpa tujuan jelas, hanya ingin menjauh. Kakiku akhirnya berhenti di sebuah taman kecil di belakang hotel. Di bawah sinar bulan dan lampu taman yang temaram, aku membiarkan air matanya akhirnya tumpah. Isakanku mengguncang seluruh tubuhku, melepaskan semua rasa sakit yang terkumpul selama 5 tahun terakhir dalam sekejap. Bayangan wajah Ibu Ros yang penuh superioritas, tatapan para tamu yang campur aduk antara kasihan dan menghakimi, semuanya berputar-putar di kepalaku. Aku sudah tidak kuat lagi, Danang, lolos dari bibirku dalam isakan ketika aku merasa kehadirannya di sampingku. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menarikku ke dalam pelukannya, membiarkan jaketnya basah oleh air mataku. Wajahnya, yang kulihat sekilas sebelum menundukkan kepala, memancarkan amarah yang tertahan dan kesedihan yang dalam. Aku minta maaf, Dinda. Aku minta maaf karena membiarkanmu mengalami ini lagi dan lagi. Gumannya, suaranya berat berisi rasa bersalah. Kami terdiam beberapa saat, hanya diisi oleh desau angin malam dan isakanku yang perlahan mereda. Saat itulah, seorang wanita parubaya yang selama ini menjadi sahabat Ibu Ros, Bu Sari, mendekati kami dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya yang biasanya ramah kini tampak keruh dan penuh pergolakan batin. Dinda. Danang. Sapanya pelan, matanya berkaca-kaca. Aku melihat semuanya. Aku tidak bisa tinggal diam lagi. Ini sudah melampaui batas. Danang mengangkat kepalanya, mendelik pada Bu Sari. Kalau ibu datang untuk membela Ibu Ros, lebih baik ibu pergi. Kami tidak butuh itu sekarang. Bukan, Danang, bukan itu, potong Bu Sari cepat, tangannya terangkat seperti ingin menenangkan. Aku datang justru untuk membela Dinda. Untuk mengatakan kebenaran yang selama ini dipendam Ibu Ros. Aku mengusap air mataku, mencoba memahami kata-katanya. Kebenaran apa, Bu? Tanyaku lemah. Bu Sari menarik napas dalam, seperti mengumpulkan keberanian. Dinda, sayang. Ibu Ros tahu. Dia selalu tahu. Dia menjatuhkan dirinya ke bangku taman di seberang kami, wajahnya lelah. Setelah kecelakaan Danang dulu, 11 tahun yang lalu, dia yang membawamu ke spesialis, yang menerima semua hasil tesnya. Danang membeku. Tes apa? Kecelakaan itu kan tidak serius. Itu yang dia katakan padamu, Danang. Tapi kenyataannya, ada dampak internal. Dokter waktu itu mengatakan, kemungkinan untuk memiliki keturunan sangat kecil, hampir mustahil. Bu Sari menjelaskan dengan hati-hati, matanya tak lepas dari reaksi Danang. Ibu Ros memintaku, sebagai sahabatnya yang juga seorang bidan, untuk merahasiakan hasil itu. Dia bilang, lebih baik dunia mengira ada yang salah dengan Dinda, daripada mengetahui bahwa putranya yang tidak sempurna. Seketika itu juga, udara seolah tersedot dari taman kecil itu. Aku terpana, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja kudengar. Selama ini aku yang dipersalahkan, dihina, direndahkan, padahal Ibu Ros tahu bahwa akar masalahnya bukan padaku. Rasa sakitku perlahan berganti dengan kemarahan yang membara, tapi yang lebih menyedihkan adalah ekspresi Danang. Wajahnya hancur, seperti seseorang yang baru saja dihantam oleh kebenaran yang menghancurkan dunianya. Dia menjatuhkan dirinya ke bangku, memegangi kepalanya. Jadi, Ibu sengaja membiarkan Dinda disiksa oleh omongan orang? Oleh omongannya sendiri. Danang berbisik, suaranya pecah. Hanya untuk gengsi. Bu Sari mengangguk pelan, air matanya akhirnya tumpah. Aku sudah mencoba menasihatinya, Danang. Tapi kau tahu ibumu. Gengsi dan penampilan di depan masyarakat adalah segalanya baginya. Aku minta maaf. Aku minta maaf karena tidak berani mengatakan ini lebih awal. Dia memandangku, penuh penyesalan. Aku minta maaf,
Dinda, kau tidak pantas diperlakukan seperti ini. Dalam kesunyian malam itu, sebuah kebenaran pahit terbongkar. Bukan hanya tentang kondisi medis Danang, tetapi tentang kedalaman manipulasi dan pengorbanan yang dilakukan Ibu Ros demi menjaga citra keluarganya. Aku yang tadinya merasa hancur karena dihina, kini justru merasa hancur karena dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi keluarga. Dan Danang, dia harus menghadapi kenyataan bahwa ibunya sendiri tega menjadikan istri yang dicintainya sebagai tameng untuk menutupi aib, yang bahkan bukan merupakan aib sama sekali. Kami bertiga terdiam dalam kesunyian yang berat, hanya diisi oleh desir angin malam yang tiba-tiba terasa menusuk tulang. Wajah Danang, yang sebelumnya dipenuhi amarah yang meluap, kini berubah total. Di bawah cahaya lampu taman yang temaram, aku melihat sebuah tekad baja yang perlahan mengkristal di matanya, menggantikan rasa hancur dan kebingungan. Air matanya sudah kering, digantikan oleh api keadilan yang membara. Dia menarik napas dalam-dalam, seperti seorang prajurit yang bersiap untuk maju ke medan perang, lalu berdiri dengan tegak. Tubuhnya yang biasanya terlihat santai kini tegang penuh determinasi. "Dinda," katanya, suaranya rendah tapi penuh keyakinan saat dia menatapku. "Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut. Tidak lagi. Hari ini, saat ini juga, kebenaran harus disampaikan." Tangannya yang hangat memegang pundakku, memberiku kekuatan yang bahkan tidak kusadari aku butuhkan. "Dia sudah melukaimu cukup lama. Aku akan membersihkan namamu di depan semua orang." Jantungku berdetak kencang, campuran antara rasa takut dan sebuah harapan kecil yang memberontak. "Danang, tunggu. Apa kamu yakin? Ini akan membuat segalanya lebih runyam." Bantahku lemah, masih didera rasa trauma akan konfrontasi. "Apa kita tidak bisa pergi saja? Tinggalkan semua ini." Bu Sari, yang masih duduk di bangku seberang, menggeleng pelan. "Dinda, sayang, kadang lari bukanlah jawaban. Kebenaran ini seperti bisul yang harus dipecahkan agar bisa sembuh." Danang benar. Meski wajahnya masih dipenuhi kekhawatiran, ada dukungan dalam nadanya. "Lihat?" Bahkan Bu Sari setuju. Danang membalas, matanya tidak goyah. "Ini bukan soal balas dendam, sayang. Ini tentang keadilan untukmu. Tentang memberitahu semua orang, terutama keluarga besar kita, bahwa kau tidak pernah bersalah. Dan ini juga tentangku yang harus berani menghadapi kebenaran tentang diriku sendiri." Aku melihat keraguan kecil di matanya ketika mengucapkan bagian terakhir, tapi itu dengan cepat digantikan oleh tekad yang lebih kuat. Aku akhirnya mengangguk pelan, mempercayainya sepenuhnya. Tanganku yang dingin menggenggam tangannya yang hangat, dan bersama-sama kami berjalan kembali menuju ballroom. Setiap langkah terasa seperti menapaki jalan menuju takdir yang akan mengubah dinamika keluarga kami selamanya. Pintu ballroom yang berat terbuka, dan suasana yang semula mulai kembali riuh langsung senyap seketika. Ratusan pasang mata menatap kami yang masuk, penuh dengan pertanyaan dan rasa ingin tahu. Aku bisa merasakan pandangan mereka seperti jarum-jarum kecil yang menancap di kulitku. Tapi kali ini, dengan tangan Danang yang erat menggenggam tanganku, aku berusaha untuk tidak menunduk. Aku melihat Ibu Ros masih duduk di meja utama dengan wajah puas, sedang berbincang ringan dengan beberapa tetua keluarga, seolah tidak terjadi apa-apa. Erlin dan Bima di pelaminan terlihat masih canggung. Senyum mereka pudar oleh kejadian sebelumnya. Tanpa ragu, Danang menuntunku langsung menuju panggung. Dia melangkah dengan percaya diri, wajahnya yang biasanya ramah kini berwibawa dan serius. MC yang sedang akan mengumumkan acara berikutnya terlihat bingung, tetapi Danang dengan sopan meminta mikrofon darinya. "Permisi, Pak. Saya perlu waktu sebentar," katanya dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. MC itu mengangguk dan memberikan mikrofon. "Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar yang saya hormati," Danang memulai, suaranya jelas dan lantang menggema di seluruh ruangan yang sunyi. Semua orang terpaku, termasuk Ibu Ros yang kini duduk tegak, matanya membelalak penuh pertanda bahaya. Aku berdiri di samping panggung, disampingi oleh Bu Sari yang datang berdiri di sebelahku untuk memberiku dukungan. "Tadi, ibu saya, Ibu Ros, menyampaikan sebuah kekhawatiran tentang kami, saya dan Dinda," lanjut Danang, menekankan kata kekhawatiran dengan sarkasme halus.
Tentang belum adanya anak setelah 5 tahun pernikahan kami. Dia berhenti sejenak, matanya menyapu seluruh audiens, memastikan semua orang mendengarkan. Dan seperti biasa, ibu dengan mudahnya menyalahkan Dinda. Menyebutnya mandul. Desis-desis ringan terdengar. Ibu Ros sudah berdiri, wajahnya pucat. "Danang, turun dari sana. Ini bukan waktunya," teriaknya, suaranya tinggi dan gemetar. Tapi Danang mengabaikannya. Suaranya justru menjadi lebih keras, lebih tegas. "Tapi apa yang ibu saya tidak katakan pada semua orang, apa yang telah disembunyikannya selama bertahun-tahun, adalah sebuah kebenaran yang baru saja saya ketahui sendiri." Dia menarik napas dalam. "Setelah kecelakaan saya 11 tahun yang lalu, ada pemeriksaan medis menyeluruh. Dan hasilnya menunjukkan bahwa sayalah yang memiliki masalah fertilitas, yang membuat kemungkinan kami untuk memiliki anak sangatlah kecil." Gempar. Ruangan yang sunyi pecah oleh gasps dan bisikan yang tidak bisa lagi ditahan. Wajah Ibu Ros berubah dari pucat menjadi abu-abu, seperti orang yang melihat hantunya sendiri. Dia terhuyung dan harus ditahan oleh suaminya yang juga terlihat syok. "Ibu tahu hasil tes itu?" Danang menggebrak, suaranya mengguntur penuh emosi yang tertahan. "Ibu saya tahu kebenaran medis ini, tapi dia memilih untuk menyembunyikannya. Dia memilih untuk membiarkan istri saya, Dinda, yang tidak bersalah, menjadi kambing hitam. Dia membiarkan Dinda dihina, direndahkan, dan disalahkan oleh keluarga, bahkan oleh ibu sendiri, hanya untuk melindungi gengsi ibu agar tidak ada yang tahu bahwa putranya tidak sempurna." Teriakan Danang itu seperti petir di siang bolong. Aku menutup mulut, mencoba menahan isakan. Ini bukan lagi tentang rasa maluku, tapi tentang rasa sakit yang dalam untuk suamiku yang harus mengungkapkan aibnya di depan umum, dan tentang kemarahan atas pengkhianatan yang begitu keji. Tatapan semua orang sekarang beralih kepada Ibu Ros, yang wajahnya dipenuhi rasa malu, hina, dan kemarahan yang tak berdaya. Dia terjatuh kembali ke kursinya, menyembunyikan wajahnya dengan tangan, tidak sanggup lagi menatap siapapun. Karma telah datang menghampirinya dengan cara yang paling pedih. Dibongkarnya kebohongannya sendiri oleh anak kandungnya, di depan seluruh orang yang ingin ia tunjukkan kesempurnaannya. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu lebih berbicara daripada segalanya. Sebuah pengadilan sosial yang menghasilkan vonis malu bagi Ibu Ros. Sementara untukku, ini adalah pembebasan setelah 5 tahun hidup dalam tuduhan palsu. Denting sendok yang jatuh ke piring pun akan terdengar jelas dalam keheningan mencekam yang menyusul pengumuman Danang. Seluruh udara di ballroom seolah tersedot keluar, meninggalkan ruang hampa yang dipenuhi oleh beratnya kebenaran yang baru saja diungkap. Ratusan pasang mata, yang sebelumnya penuh dengan rasa kasihan atau penghakiman terhadapku, kini beralih dengan ekspresi yang berubah total. Pandangan mereka kepada Ibu Ros bukan lagi hormat atau kekaguman, melainkan campuran dari rasa kaget, tidak percaya, dan yang paling menyiksa, rasa hina dan jijik yang nyaris terpancar jelas. Bisikan-bisikan yang tadinya mengomentariku, kini berganti menjadi desisan-desisan penuh kecaman terhadap perempuan yang duduk terpaku di meja utama. Wajahnya berselimut warna abu-abu keputihan bagai patung lilin yang terkena terik matahari. Aku tidak bisa tinggal di sini," erang Ibu Ros dengan suara parau, hampir tidak terdengar. Tangannya gemetar hebat saat berusaha memegang gelas air di depannya, hingga airnya tumpah membasahi taplak meja yang putih bersih. "Ros, tenang," bisik Ayah Danang, mencoba menenangkan istrinya yang jelas-jelas sedang mengalami syok berat. Tapi Ibu Ros mendorikannya dengan lemah. "Mereka semua menatapku, mereka semua membenciku," gumannya, matanya liar melihat sekeliling, menangkap setiap sorot mata yang mengutuk. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya terhuyung-huyung. Erlin, yang dari atas pelaminan menyaksikan kehancuran ibunya, langsung turun dan bergegas menghampiri. Ibu, apa ibu baik-baik saja?" tanyanya panik, memeluk bahu Ibu Ros yang terus gemetar. Tidak ada yang baik-baik lagi, Lin," tangis Ibu Ros, suaranya pecah. "Ini mungkin pertama kalinya dalam hidupku aku melihatnya begitu rapuh, begitu tak berdaya. Tapi di saat yang sama, hatiku yang terluka tidak bisa merasakan belas kasihan yang dalam. Ada sedikit kepuasan yang kejam, yang segera kuusir karena merasa bersalah." Dia terjatuh kembali ke kursinya,
memegangi dadanya seperti kesulitan bernapas. Dadaku sesak, erangnya. Beberapa orang dari keluarga dekat segera berkerumun, suasana menjadi kacau. Acara pesta pernikahan yang sempurna kini berubah menjadi skene drama keluarga yang memilukan. "Panggilkan dokter. Cepat!" teriak ayah Danang pada staf hotel yang juga sudah berhamburan mendekat. Dalam sekejap, perhatian seluruh tamu teralihkan dari kami, Danang yang masih berdiri di atas panggung dengan napas terengah-engah dan aku yang masih terpaku di samping panggung, kepada Ibu Ros yang kini menjadi pusat perhatian dengan cara yang paling tidak diinginkannya. Dia yang selalu ingin tampil sempurna, kini terlihat compang-camping, tersungkur di kursi dengan riasan yang luntur oleh keringat dan air mata. Beberapa tamu mulai mengambil tas mereka, merasa tidak nyaman dan ingin segera pergi. Suasana pesta yang elegan sirna, digantikan oleh kekacauan dan bisik-bisik yang semakin menjadi-jadi. Semua orang akan membicarakan ini. "Ini aib yang jauh lebih besar daripada sekedar tidak punya cucu," bisik Bu Sari di sampingku, suaranya bergetar. Dia memandang Ibu Ros dengan pandangan kasihan. Dia terjebak dalam jaring kebohongannya sendiri. Danang akhirnya turun dari panggung dan menghampiriku. Wajahnya tampak lelah, tapi ada ketenangan aneh di matanya. "Sudah selesai," katanya, memelukku erat. "Aku minta maaf harus melakukan itu di depan umum. Tapi itu harus dilakukan." Aku mengangguk, menahan isakan. Aku tahu. Aku memandang ke arah kerumunan di sekitar Ibu Ros. "Tapi, apa dia akan baik-baik saja?" tanyaku, meski bagian dalam diriku masih marah. "Secara fisik, pasti. Tapi reputasinya." Danang menghela napas. "Karma datang lebih cepat dari yang kita duga, Dinda. Kami memutuskan untuk pergi sebelum keributan mereda." Saat berjalan menuju pintu keluar, aku menangkap percakapan singkat antara dua orang tua yang jelas merupakan kolega bisnis keluarga. Ternyata Ros selama ini menjegal menantunya sendiri untuk menutupi keadaan Danang. Ya ampun, tidak menyangka. Selama ini dia selalu bersikap seperti ratu yang sempurna. Ternyata kepalsuan belaka. Kata-kata itu seperti penegasan akhir. Ibu Ros tidak hanya kehilangan muka pada hari ini. Dia mungkin telah kehilangan harga diri, kepercayaan keluarga besar, dan mungkin juga hubungan dengan anak-anaknya. Karma yang dia terima bukanlah bencana besar, tapi siksaan halus yang akan bertahan lama. Rasa malu yang akan melekat pada namanya setiap kali orang menyebut keluarga ini. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku bisa menarik napas lega, karena kebenaran akhirnya terungkap, meski carinya begitu pedih bagi semua pihak. Keesokan harinya, suasana rumah orang tua Danang bagai kuburan. Tiada lagi senyum atau canda yang biasanya menghiasi pagi, hanya kesunyian yang berat dan muram. Aku dan Danang memutuskan untuk tidak langsung pulang ke rumah kami, khawatir dengan kondisi Ibu Ros setelah kejadian semalam. Ternyata, kekhawatiran kami terbukti. Ibu Ros masih terbaring lemas di kamarnya, menolak untuk bertemu siapapun. Bahkan Erlin yang pagi-pagi sekali sudah datang dengan wajah sembab dan mata bengkak akibat begadang menangis. Aku bisa mendengar isakannya yang tersedu-sedu dari balik pintu kamar Ibu Ros, bercampur dengan suara ayah Danang yang berusaha menenangkan. "Lin, ibu butuh waktu sendiri," kata ayah Danang dengan suara lelah. "Pergilah dulu, jaga suamimu. Ini hari pertama pernikahanmu, seharusnya kau bahagia." "Bahagia? Bagaimana aku bisa bahagia? Yah?" tangis Erlin, suaranya pecah. "Pernikahanku hancur. Malam pertamaku dihabiskan dengan Bima yang dingin dan menyendiri, terus bertanya-tanya kenapa keluarganya seperti mendapat aib besar hanya karena menjadi besan keluarga kita." Aku dan Danang saling memandang dengan perasaan bersalah. Meskipun kami adalah korban, kami sadar bahwa tindakan Danang telah memicu efek domino yang meruntuhkan kebahagiaan adiknya. Beberapa hari kemudian, Erlin mengunjungi kami di rumah. Wajahnya yang biasanya ceria tampak suram. Dia duduk di sofa dengan bahu terkulai, memegang erat secangkir teh yang kami berikan. "Bima, keluarganya, mereka." Erlin mencari kata-kata, matanya berkaca-kaca. Keluarga Bima menganggap kejadian itu sebagai penghinaan terbesar. Mereka bilang, dibohongi seperti itu di depan umum. Katanya,
Bagaimana mereka bisa mempercayai keluarga yang tega mengorbankan menantu perempuannya hanya untuk gengsi? Kami tidak membohongi mereka, Lin. Ibu yang menyembunyikan kebenaran, bantah Danang lembut. Tapi bagi mereka itu sama saja, Bang. Mereka bilang, darah tidak bisa dibohongi, dan kebohongan ibu adalah cerminan karakter keluarga kita secara keseluruhan di mata mereka. Erlin menarik napas dalam. Bima, dia mulai menjaga jarak. Dia bilang, tekanan dari orang tuanya sangat besar. Mereka bahkan mengancam akan mengurus perceraian jika, cacat keluarga, kita ternyata lebih dalam dari yang mereka kira. Perceraian? Baru beberapa hari menikah. Aku terkejut, hati miris mendengarnya. Iya, Dinda, kata Ibu Bima, lebih baik putus sekarang daripada nanti keturunannya tercemar oleh gen keluarga yang tidak jujur. Erlin menutup wajahnya dengan tangan. Aku disalahkan, Bang. Aku disalahkan karena tidak bisa mengendalikan ibu, karena berasal dari keluarga yang bermasalah. Setiap malam, Bima tidur di kamar terpisah. Dia hampir tidak mau berbicara padaku. Danang menghela napas panjang, wajahnya dipenuhi rasa bersalah yang dalam. Lin, aku minta maaf. Aku tidak menyangka akan sejauh ini. Bukan salahmu, Bang. Salah ibu. Tapi, kenapa konsekuensinya harus kutanggung? Erlin akhirnya menangis terseduh-seduh. Aku mencintai Bima. Tapi pernikahan kami seperti berjalan di atas kulit telur sejak hari pertama. Setiap kali ada acara keluarga besar dari pihaknya, aku merasa seperti sampah yang dipandang rendah. Mereka selalu membuat komentar sindiran tentang pentingnya kejujuran dalam hubungan, atau betapa berharganya keturunan yang jelas asal-usulnya. Mendengar penuturan Erlin, hatiku hancur. Aku tahu persis bagaimana rasanya diperlakukan seperti orang rendahan, dihina karena sesuatu yang berada di luar kendalimu. Sekarang, adik iparku yang manis harus mengalami hal yang sama, bahkan dari suami yang seharusnya melindunginya. Pernikahan seharusnya menjadi awal yang indah, tapi untukku, ini seperti mimpi buruk, lanjut Erlin dengan suara hampa. Aku terjebak antara membela keluarga asalku yang jelas-jelas salah, atau berpura-pura setuju dengan keluarga suamiku yang merendahkan. Dan Bima, dia tidak punya keberanian untuk membelaku. Dia takut pada orang tuanya. Aku mendudukinya dan memeluknya erat. Kamu tidak sendirian, Lin. Kami di sini untukmu. Tapi pelukanku sepertinya tidak cukup menghibur. Erlin terlihat seperti bayangan dari diri sendiri. Pesta pernikahan yang megah, gaun pengantin yang indah, semua kemewahan itu ternyata tidak ada artinya ketika fondasi pernikahan dibangun di atas kebohongan dan penilaian sosial yang picik. Karma tidak hanya menimpa Ibu Ros, tetapi juga menyeret Erlin yang tidak bersalah ke dalam penderitaan yang sama yang pernah kualami. Rantai kebencian dan kebohongan yang dimulai oleh Ibu Ros terus berlanjut, meracuni setiap hubungan dalam keluarga, dan kali ini, korban berikutnya adalah pernikahan adiknya sendiri yang baru saja dimulai. Minggu-minggu setelah pernikahan Erlin terasa seperti berjalan dalam ruang hampa. Suasana di rumah besar mertuaku, yang dulu selalu ramai dengan aktivitas dan percakapan, kini diliputi kesunyian yang menggemaskan. Aku dan Danang rutin mengunjungi setiap akhir pekan, sebagian karena khawatir, sebagian lagi karena rasa tanggung jawab yang menggerogoti, meski kemarahan di hatiku masih membara. Kunjungan kami selalu sama. Kami disambut oleh ayah Danang yang wajahnya semakin keriput menahan beban, sementara Ibu Ros tetap mengurung diri di kamarnya. Pada kunjungan ketiga kami, kondisi tersebut mencapai puncaknya. Ayah, bagaimana kondisi ibu hari ini? Tanya Danang saat kami tiba, meletakkan beberapa buah yang kami beli di meja. Ayah Danang menghela napas panjang, matanya lelah. Lebih buruk, Danang. Tekanan darahnya tidak stabil. Dokter sudah datang tadi pagi, memberinya obat penenang. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah, dia tidak mau makan. Hanya minum air sedikit. Dia memandiku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat permintaan maaf yang tulus di matanya. Dinda, dia terus-menerus bergumam, kadang seperti berbicara denganmu. Meminta maaf. Aku mengangguk pelan, tidak tahu harus berkata apa. Benar kata ayah Danang, ketika kami memberanikan diri mengetuk kamar Ibu Ros, kami menemukannya terbaring lemah di tempat tidur besar mereka.
Cahaya dari jendela yang tertutup rapat membuat ruangan terasa suram. Wanita yang dulu selalu tampil sempurna dengan dandanan dan pakaian necis itu kini terlihat renta. Wajahnya pucat, matanya sembab dan cekung, dan rambutnya yang biasanya rapi kini acak-acakan di atas bantal. "Ibu," sapa Danang dengan suara lembut, duduk di tepi tempat tidur. Ibu Ros membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong, sebelum akhirnya fokus pada Danang, lalu padaku. Aku melihat ada kilasan rasa sakit dan penyesalan yang dalam di matanya. "Danang, Dinda." Suaranya parau, hampir seperti bisikan. Aku minta maaf. Aku sudah menghancurkan semuanya. Ya. Jangan banyak bicara dulu, Bu. Minum ini," pinta Danang, menyuapinya air putih dengan sendok. Tapi Ibu Ros menggeleng lemah. "Tidak. Biarkan Ibu berkata. Sebelum Ibu tidak bisa lagi." Dia menarik napas pendek-pendek. "Ibu bermimpi buruk terus. Mimpi semua orang menunjuk Ibu, meneriaki Ibu pembohong. Mimpi Erlin menangis. Mimpi kamu, Dinda, memandang Ibu dengan benci." Matanya berkaca-kaca. "Ibu sadar sekarang. Semua ini kesalahan Ibu. Kesombongan Ibu. Gengsi Ibu." Sebutir air mata mengalir di pelipisnya. "Dan sekarang, Ibu kehilangan semuanya. Hormat dari keluarga besar, teman-teman, bahkan Erlin tidak mau menjenguk Ibu lagi." "Erlin sedang memiliki masalahnya sendiri, Bu," jawab Danang, suaranya datar. "Tapi aku tahu dia berusaha menahan emosi." "Ibu tahu. Ibu dengar dari ayahmu. Itu salah Ibu juga. Ibu meracuni kebahagiaannya." Ibu Ros memandiku lagi. "Dinda, maafkan Ibu. Ibu tega menyakitimu selama bertahun-tahun. Ibu jahat." Isakannya pecah, membuat tubuhnya yang lemah terguncang. Aku berdiri di sana, kaku. Kata-kata maaf yang selama ini kutunggu-tunggu akhirnya terucap, tapi di saat yang tidak tepat, dari seorang wanita yang hancur secara fisik dan mental. Rasanya hampa. Apakah maaf yang diberikan di ranjang sakit, dalam keadaan terpojok, benar-benar tulus? Atau hanya karena dia ketakutan dengan karma yang menimpanya? "Yang penting Ibu istirahat dan sembuh dulu," bisikku akhirnya, tidak bisa mengucapkan kata, "Maafku terima," yang diharapkannya. Kami tidak lama di kamarnya. Saat keluar, kami berpapasan dengan seorang sepupu Danang yang datang menjenguk. "Oh, Danang, Dinda. Aku dengar kondisi Bibi tidak baik. Tapi, ya, sudahlah. Itu konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Keluarga besar masih banyak yang kesal. Kalian tahu, hampir tidak ada yang mau menjenguk. Mereka bilang, biarlah dia merasakan akibat dari sikapnya yang selama ini sok suci," ujar sepupu itu dengan nada sedikit menghakimi sebelum masuk ke kamar. Komentar itu seperti tamparan. Bahkan dalam kondisi sakit parah, Ibu Ros masih dihakimi. Dia dijauhi, dikucilkan. Rasa kesepian itu, mungkin, adalah hukuman yang paling menyiksa baginya. Seorang wanita yang hidupnya selalu dikelilingi oleh orang banyak dan pujian. Karma tidak hanya datang sebagai penyakit fisik, tetapi juga sebagai pengasingan sosial. Dan menyaksikan semua ini, aku sadar bahwa balas dendam yang selama ini kupendam tidak membawa kemenangan apa-apa, hanya menyisakan kepedihan dan kehancuran bagi semua pihak. Aku meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk, sedikit lega karena telah didengar permintaan maaf, tetapi juga sedih menyaksikan kehancuran seorang manusia, sekalipun manusia itu telah menyakitiku sangat dalam. 2 minggu setelah kejadian memalukan di pesta pernikahan, dampaknya mulai merambat seperti akar beracun yang menyusup ke setiap aspek kehidupan keluarga, termasuk bisnis garment, berkah fashion, yang telah dibangun Ibu Ros selama puluhan tahun. Aku mengetahui hal ini ketika Danang menerima telepon panik dari ayahnya di suatu pagi. Wajah Danang yang awalnya santai berubah keruh seketika, dan setelah menutup telepon, dia duduk termenung lama di meja makan. "Ayah bilang ada masalah serius dengan bisnis," katanya akhirnya, menatapku dengan mata lelah. Beberapa pemasok bahan baku utama menghentikan pengiriman. Mereka meminta pembayaran di muka untuk order berikutnya, padahal kita selalu punya histori kredit yang bagus. "Kenapa tiba-tiba berubah?" tanyaku, sudah bisa menebak jawabannya. Danang menghela napas berat. Kata ayah,
Kabar tentang kejadian di pesta pernikahan Erlin sudah menyebar di kalangan komunitas bisnis. Mereka meragukan integritas ibu sekarang. Seorang pemasok bahkan terang-terangan bilang, bagaimana kami bisa percaya dengan kontrak jika pemiliknya bisa membohongi menantunya sendiri di depan umum? Hatiku menjatuh. Aku tahu bisnis itu adalah nyawa Ibu Ross. Dia telah membesarkannya dari nol, dan itu adalah sumber kebanggaan terbesarnya. Sekarang, segala sesuatu yang telah dibangunnya perlahan runtuh karena satu kesalahan fatalnya. Kekhawatiran itu terbukti ketika kami mengunjungi kantor Berkah Fashion beberapa hari kemudian. Suasana yang biasanya hiruk-pikuk dengan suara mesin jahit dan diskusi karyawan kini senyap. Hanya separuh mesin yang beroperasi. Beberapa karyawan terlihat duduk menganggur. Wajah mereka cemas. Ayah Danang, yang biasanya energik, terlihat 10 tahun lebih tua. Dia menyambut kami di ruang kerjanya yang berantakan. Tumpukan dokumen order berserakan di meja. Ini bencana, Danang, keluhnya, mengusap keningnya yang berkeringat. 3 buyer besar membatalkan order untuk koleksi mendatang. Alasan mereka sama, perubahan kebijakan perusahaan. Tapi kita tahu itu hanya kedok. Mereka tidak mau diasosiasikan dengan kita setelah skandal itu. Apakah kita sudah mencoba menjelaskan situasinya? Tanya Danang, mencoba tetap tenang. Sudah. Aku sudah telepon satu persatu. Tapi reputasi itu seperti kaca. Nak. Sekali retak, sulit diperbaiki. Jawab ayah dengan nada putus asa. Yang paling menyakitkan, ada pesaing kita, Maju Jaya Garment, yang memanfaatkan situasi ini. Mereka mendekati buyer-buyer kita dengan bisik-bisik murahan tentang pentingnya bermitra dengan keluarga yang jujur. Aku merasa sakit perut mendengarnya. Bisnis ini bukan hanya menyangkut Ibu Ross, tetapi juga menghidupi puluhan karyawan dan keluarga mereka. Karma yang menimpa Ibu Ross kini berisiko merugikan banyak orang yang tidak bersalah. Kunjungan kami ke rumah orang tua Danang pada hari itu semakin memperparah kepedihan. Ibu Ross, meski masih lemah, sudah bisa duduk di kursi roda. Tapi ketika ayah Danang memberitahunya tentang pembatalan order terbaru dari sebuah butik ternama di Jakarta, sesuatu dalam dirinya seperti patah. Dia bilang apa? Tanya Ibu Ross dengan suara parau. Tangannya menggenggam tangan kursi roda sampai knuklenya putih. Dia bilang, mereka memilih untuk tidak memperpanjang kontrak. Alasannya, ya, kau tahu, Ross, jawab ayah dengan lembut. Ibu Ross terdiam lama. Matanya kosong menatap ke depan. Lalu, untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat air mata mengalir deras di pipinya tanpa suara. Bukan tangisan dramatis, tetapi tangisan keputusasaan yang dalam. Selama 30 tahun aku membangun ini, bisiknya, hancur. Dari satu mesin jahit di garasi. Dengan keringat dan darah. Dan hancur dalam semalam. Karena kebodohanku sendiri. Dia memandang tangannya yang keriput. Karena gengsi buta yang tidak ada artinya. Dia menatapku, dan dalam pandangannya kali ini, tidak ada lagi kesombongan atau kebencian. Hanya penyesalan yang sangat dalam. Dinda, maafkan ibu. Ibu tidak hanya merusak hidupmu dan Danang, hidup Erlin, tapi juga menghancurkan segala sesuatu yang telah ibu bangun. Karma ini terlalu berat. Melihatnya hancur seperti itu, rasa marahku perlahan mencair, digantikan oleh rasa iba yang tidak terduga. Perempuan di depanku ini bukan lagi mertua yang kejam yang kukenal, melainkan seorang manusia yang telah jatuh dan menyadari kesalahannya dengan cara yang paling pahit. Bisnisnya, kebanggaannya, reputasinya, semuanya runtuh. Dan di antara puing-puing kehancuran itu, mungkin yang tersisa hanyalah sebuah pelajaran berharga tentang harga sebuah kebohongan dan kesombongan. Namun, bagi kami sekeluarga, pelajaran itu datang dengan harga yang sangat mahal. Suasana di rumah kami yang sederhana terasa seperti oasis di tengah badai yang melanda keluarga besar. Setelah berhari-hari disibukkan dengan drama dan kehancuran bisnis, aku dan Danang akhirnya duduk berdua di ruang keluarga pada suatu malam yang sunyi. Hanya ditemani secangkir teh hangat dan desiran angin malam yang masuk melalui jendela yang terbuka. Kehancuran di rumah mertua dan ketegangan dalam pernikahan Erlin bagaikan dunia lain. Dan di sini, kami berusaha menemukan kembali keseimbangan kami. Dinda, Danang memecah keheningan.
Suaranya serak. Matanya menatapku penuh penyesalan yang dalam. Aku tidak bisa membayangkan betapa sakitnya 5 tahun terakhir ini bagimu. Dan untuk membuatmu menderita lebih jauh dengan mengungkap semuanya di depan umum. Dia menggeleng, tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Aku meraih tangannya. Tangannya yang hangat itu terasa kokoh. Sebuah ancor di tengah lautan emosi yang masih bergolak. Danang, hentikan. Kamu melakukan apa yang harus dilakukan. Itu menyakitkan, ya. Tapi lebih baik sakit yang membersihkan luka daripada dibiarkan bernanah selamanya. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, rasanya tulus. Justru, yang paling aku khawatirkan adalah kamu. Membongkar rahasia pribadi seperti itu di depan umum, itu sangat berani, tapi juga sangat menyakitkan bagimu. Dia menghela napas, matanya berkaca-kaca. Aku marah, Dinda. Marah pada ibu, marah pada situasi, bahkan marah pada diriku sendiri karena tidak menyadari apa yang terjadi. Tapi yang paling menyakitkan adalah melihatmu terluka karena kesalahanku, karena kondisiku. Jangan pernah mengatakan itu adalah kesalahanmu, Danang, potongku tegas. Ini adalah kondisi medis. Bukan aib. Bukan kutukan. Bukan kesalahan siapa-siapa. Ibulah yang menjadikannya sebuah aib. Aku menarik napas. Dan sekarang, setelah semuanya terbongkar, mungkin inilah saatnya kita menghadapi ini bersama, dengan cara yang benar. Tanpa kebohongan, tanpa menyalahkan. Danang memandangku, dan di matanya, aku melihat sedikit cahaya yang kembali muncul. Apa maksudmu? Aku ingin kita mulai dari awal, Danang. Aku ingin kita mengikuti konseling pasutri, untuk membicarakan semua ini dengan bantuan profesional. Dan aku ingin kita berkonsultasi lagi dengan dokter spesialis, dengan pandangan yang baru. Bukan karena kita terobsesi punya anak, tapi karena kita ingin mengetahui pilihan-pilihan kita dengan jelas. Apakah ada terapi yang bisa kita jalani? Apakah adopsi adalah jalan untuk kita? Kita perlu membicarakan semuanya, dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Wajah Danang berubah. Ekspresi lelah dan bersalahnya perlahan digantikan oleh harapan dan kelegaan. Seolah beban yang sangat berat telah sedikit terangkat dari pundaknya. Kamu masih mau berjuang bersamaku? Setelah semua ini, kita adalah satu tim, Danang. Selalu begitu, jawabku, menekankan setiap kata. 5 tahun terakhir aku bertahan bukan karena aku kuat, tapi karena aku mencintaimu. Dan cinta itu tidak berkurang hanya karena sebuah kenyataan medis. Justru, melalui semua kejadian menyedihkan ini, kita akhirnya bisa jujur sepenuhnya. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Air mata Danang akhirnya tumpah. Tapi kali ini, bukan air mata keputusasaan, melainkan kelegaan. Dia memelukku erat, seperti tidak pernah ingin melepaskannya. Terima kasih, Dinda. Terima kasih tidak menyerah pada kita. Suaranya berbisik di bahuku. Aku janji, aku akan melakukan apapun untuk membahagiakanmu. Untuk kita. Dalam pelukannya yang hangat itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa sebuah kedamaian yang aneh. Badai mungkin masih berlangsung di luar, hubungan dengan keluarga besar mungkin masih rusak, masa depan Erlin masih suram, dan bisnis keluarga mungkin runtuh. Tapi di antara kami berdua, sebuah fondasi baru yang lebih kuat dan lebih jujur mulai dibangun. Kami mungkin tidak memiliki jawaban untuk semua masalah saat ini, tapi kami memiliki satu sama lain. Dan pada malam itu, dengan janji untuk memulai kembali, kami menemukan kembali kekuatan yang selama ini terkikis oleh kebohongan dan tekanan sosial. Kebangkitan kami mungkin dimulai dari puing-puing kehancuran, tapi setidaknya, kami bangkit bersama. Perubahan pada Danang tidak serta-merta terjadi meski kami telah berjanji untuk memulai baru. Di permukaan, dia mendukung penuh rencana konseling dan konsultasi dokter. Dia yang menjadwalkan pertemuan dengan psikolog, dia yang dengan sabar menemani aku berkunjung ke dokter spesialis kandungan dan urologi untuk pemeriksaan lengkap. Namun, aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya, sebuah jarak emosional yang halus namun nyata. Dia sering terlihat melamun, tatapannya kosong saat menatap kejauhan, dan senyumnya tidak lagi sampai ke mata seperti dulu.
Suatu malam, aku terbangun dan menemukan tempat tidur di sampingku kosong. Aku menemukannya duduk sendirian di teras, membelakangi pintu kaca. Tubuhnya diselimuti kabut kesedihan yang hampir kasat mata. Duduk di sampingnya, kusentuh pundaknya yang tegang. "Danang, ada apa? Kamu tidak bisa tidur lagi?" Dia menghela napas panjang, tidak langsung menatapku. Aku tidak bisa berhenti memikirkannya. "Dinda," gumamnya, suaranya serak. Pikiran itu berputar-putar di kepalaku. "Ibu," dia tahu. Selama bertahun-tahun, dia tahu kebenarannya dan memilih untuk menyakitimu. Bagaimana seorang ibu bisa melakukan itu pada anaknya? Pada keluarganya sendiri? "Danang." "Tidak, Dinda, biarkan aku mengatakannya," potongnya, kali ini menatapku. Matanya penuh dengan badai konflik yang dalam. Aku marah. Sangat marah. Tapi di sisi lain, dia adalah ibuku. Dia wanita yang membesarkanku. Melihatnya terbaring lemah, bisnisnya hancur, dijauhi keluarga, itu menyiksaku. Aku merasa bersalah, seolah aku yang menghancurkannya dengan membongkar rahasia itu. Aku mendengarkan, membiarkannya mencurahkan isi hatinya yang telah dipendam selama berminggu-minggu. Dan yang paling membuatku mual, lanjutnya, menundukkan kepala, adalah kenyataan bahwa ini semua bermula dari aku. Dari tubuhku yang cacat ini. Jika saja aku normal, tidak akan ada rahasia yang perlu disembunyikan ibu. Tidak akan ada hinaan yang kau tanggung. Pernikahan Erlin tidak akan hancur. Bisnis tidak akan kolaps. Suaranya pecah. Aku adalah akar dari semua kehancuran ini, Dinda. Akar masalahnya. Hatiku hancur mendengarnya. Aku memegang erat tangannya yang dingin. "Danang, dengarkan aku. Kamu bukan akar masalahnya. Akar masalahnya adalah kebohongan dan kesombongan. Bukan kondisimu. Ibu yang memilih untuk berbohong, bukan kamu yang memilih untuk memiliki kondisi ini." Tapi dia menggeleng, air mata akhirnya menetes. "Di logika, aku tahu kamu benar. Tapi di hati ini, rasanya berbeda. Setiap kali kita pergi ke dokter, setiap kali membahas kemungkinan bayi tabung atau adopsi, yang terlintas adalah, ini semua karena aku. Beban itu sangat berat, Dinda. Dan melihatmu tetap kuat, tetap bersamaku, itu justru membuatku semakin merasa tidak layak." Aku menarik tubuhnya ke dalam pelukanku. Dia tidak menolak, dan untuk pertama kalinya, dia menangis di pelukanku dengan begitu lepas, seperti seorang anak yang kehilangan. Aku membiarkannya. Aku tahu dia perlu melepaskan semua racun yang menggerogoti pikirannya. "Kamu adalah suamiku, Danang. Aku mencintaimu, bukan kemampuanmu untuk memberiku anak. Aku mencintaimu untuk dirimu sendiri," bisikku, menenangkan. "Kita akan melalui ini bersama. Rasa bersalah dan kemarahan ini wajar, tapi jangan biarkan itu menguasaimu. Kamu perlu memaafkan dirimu sendiri sebelum kamu bisa benar-benar memaafkan ibumu." "Bagaimana caranya?" tanyanya, suaranya lemah. "Pertama, dengan menerima bahwa beberapa hal berada di luar kendali kita. Kondisimu adalah takdir, tapi bagaimana kita meresponsnya adalah pilihan kita. Ibu memilih untuk berbohong. Kita memilih untuk jujur dan berjuang bersama. Itulah perbedaannya." Aku mengusap air matanya. "Kedua, kita perlu menjauh sejenak. Aku sudah memesan tiket untuk kita. Minggu depan, kita akan pergi ke Bali. Hanya kita berdua. Tidak ada keluarga, tidak ada drama. Hanya laut, matahari, dan waktu untuk menyembuhkan luka kita." Danang mengangkat kepalanya. Matanya merah tapi ada sedikit kelegaan. "Bali? Iya, kita butuh itu. Kamu butuh itu. Untuk memutus siklus pikiran negatif ini." Dia memelukku erat. "Terima kasih, Dinda. Maafkan aku karena lemah." "Kamu tidak lemah, sayang. Kamu manusia. Dan manusia boleh terluka, asalkan mau bangkit lagi." Malam itu, di teras yang sepi, kami duduk berpelukan untuk waktu yang lama. Aku tahu perjalanan Danang untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan masa lalunya masih panjang. Tapi setidaknya, dia mulai membuka pintu hatinya dan membiarkan cahaya masuk. Dan aku akan ada di sana,
mendampinginya setiap langkah, seperti yang selalu dia lakukan untukku. Konflik batinnya adalah bagian dari proses penyembuhan kita, dan aku yakin kita akan melewatinya bersama. Kepulangan kami dari Bali dengan semangat yang sedikit lebih ringan langsung diuji. Hanya beberapa jam setelah kami tiba di rumah, bel pintu berbunyi. Di balik pintu, berdiri Ibu Ros, didukung oleh Erlin. Wajah Ibu Ros masih pucat dan jauh lebih kurus dari sebelumnya, tetapi yang paling mencolok adalah perubahan sikapnya. Senyumnya yang dulu selalu terkesan superior kini terpaksa dan tidak sampai ke matanya yang masih menyimpan bayangan kelelahan. Erlin di sampingnya terlihat canggung, menghindari kontak mata langsung dengan kami. "Ibu, Lin." "Masuk," sapa Danang, suaranya datar, tidak menunjukkan antusiasme maupun penolakan. Mereka masuk dan duduk di sofa. Aku segera menyiapkan teh, lebih sebagai pelarian sejenak dari suasana canggung yang langsung menyelimuti ruang tamu. Ibu Ros duduk tegak, tapi tangannya yang tergenggam di atas lutut mengkhianati kegugupannya. "Bagaimana kondisi ibu?" tanyaku, mencoba memecah kebekuan. "Alhamdulillah, sedikit lebih baik," jawab Ibu Ros, suaranya masih lemah. Matanya melirik ke sekeliling ruangan kami yang sederhana, dan untuk sesaat, aku melihat kilasan penilaian lama di matanya, yang dengan cepat dia sembunyikan. Kami membawa sedikit makanan." Erlin mengangkat tas berisi beberapa wadah. "Ini martabak telur kesukaan Danang, dan kue-kue untuk Dinda." "Terima kasih, Ibu," jawabku singkat, menempatkan wadah-wadah itu di meja. Keheningan kembali jatuh, lebih berat dari sebelumnya. Ibu Ros akhirnya menarik napas dalam-dalam, seperti seseorang yang akan menyelam. "Danang, Dinda, Ibu datang kemari untuk meminta maaf." Kalimat itu terucap cepat, seolah sudah dia latih berkali-kali. Danang mendelik, matanya menyipit penuh kecurigaan. "Maaf untuk apa, Ibu?" tanyanya, sengaja membuatnya menjelaskan. Ibu Ros terlihat tidak nyaman. Untuk kejadian di pesta pernikahan Erlin. Untuk kata-kata ibu yang menyakiti." Dia berhenti, seolah kata-kata itu saja sudah sulit diucapkan. Ibu sadar ibu salah. Ibu terlalu emosional. Aku memperhatikannya dengan saksama. Permintaan maafnya terasa seperti skrip yang dihafal, tanpa kedalaman emosi yang tulus. Tidak ada penyesalan mendalam untuk 5 tahun penderitaan. Hanya penyesalan untuk konsekuensi yang dia alami setelah kejadian itu. Apakah ibu meminta maaf karena telah menghina Dinda di depan umum, atau karena kebohongan ibu selama 5 tahun terbongkar? Danang menekan, suaranya tajam. Ibu Ros terkesiap. Wajahnya memerah. "Danang, jangan bicara seperti itu pada ibu. Ibu sudah datang ke sini. Ibu sudah meminta maaf. Apa ibu harus bersujud?" Nada suaranya mulai tinggi, menunjukkan sifat aslinya yang masih mudah tersulut. "Bukan soal sujud, Ibu. Soal ketulusan," balas Danang dingin. "Apa ibu benar-benar menyesal telah menyakiti Dinda? Atau ibu hanya menyesal karena reputasi ibu hancur, bisnis ibu terancam, dan ibu dijauhi keluarga?" Erlin mencoba menengahi. "Bang, tolong. Ibu masih sakit." "Iya, Lin. Tapi sakitnya ibu tidak serta-merta menghapus semua luka yang ditimbulkan pada Dinda," jawab Danang, kali ini lebih lembut pada adiknya. Ibu Ros menunduk. "Ibu menyesal semuanya. Ibu ingin kita bisa berbaikan. Ibu ingin segalanya kembali normal." Dia memandangku. "Dinda, maafkan ibu. Ibu janji akan memperlakukanmu lebih baik." Tapi kalimat terakhir itu, "kembali normal," yang membuatku tersadar. Yang dia inginkan adalah status quo-nya kembali. Martabatnya, bisnisnya, pengakuan sosialnya. Bukan rekonsiliasi yang sejati. "Kami menghargai kunjungan ibu," kataku, akhirnya berbicara. Suaraku tenang. "Dan kami mendengar permintaan maaf ibu. Tapi maaf bukanlah kata ajaib yang bisa langsung menghapus segalanya. Butuh waktu, ibu. Butuh proses. Dan yang paling penting, butuh tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata." Wajah Ibu Ros berkerut, kecewa karena responsku tidak serta-merta menerima maafnya. Dia jelas mengharapkan kami berlutut dan berterima kasih karena dia telah merendahkan diri untuk datang.
Pertemuan itu berakhir dengan cepat setelahnya. Ibu Ros pergi dengan wajah masam, didampingi Erlin yang terlihat lelah. Saat pintu tertutup, Danang menghela napas panjang. "Kau lihat, kan?" katanya, memandangku. Dia tidak berubah. Dia hanya terpojok. Maafnya itu palsu. Dia hanya ingin kehidupan nyamannya kembali. Aku mengangguk, hati sedih. Aku tahu. Tapi setidaknya dia sudah mengucapkannya. Itu adalah awal. Mungkin suatu hari nanti, penyesalan yang sesungguhnya akan datang. Untuk sekarang, kita jaga jarak dulu. Fokus pada penyembuhan kita sendiri. Permintaan maaf yang palsu itu justru menguatkan tekad kami untuk tidak terburu-buru berbaikan. Kami butuh waktu untuk memastikan bahwa perubahan, jika ada, datang dari hati yang tulus, bukan dari keterpaksaan keadaan. Dan untuk Ibu Ros, pelajaran mungkin masih harus berlanjut sampai dia benar-benar memahami arti maaf yang sebenarnya. Beberapa minggu setelah kunjungan Ibu Ros yang canggung, Erlin mendatangi rumah kami pada suatu sore. Wajahnya yang dulu selalu cerah kini tertutup awan kesedihan yang pekat. Dia membawa sebuah koper kecil, dan matanya merah serta bengkak, sepertinya telah menangis berjam-jam. Aku langsung membukakan pintu lebar-lebar dan memeluknya tanpa bertanya. Dia langsung menangis terseduh-seduh di pundakku. "Sudah, Lin, sudah. Masuk dulu," bisikku, menuntunnya ke dalam dan mendudukkannya di sofa. Danang, yang mendengar keributan, keluar dari ruang kerjanya dengan wajah khawatir. "Lin, apa yang terjadi?" Erlin mengangkat wajahnya yang basah, napasnya tersendat-sendat. Bima minta cerai," ujarnya, suaranya pecah. Dia mengeluarkan selembar surat dari tasnya. Ini surat dari pengacaranya. Dia bahkan tidak mau bertemu langsung. Hanya mengirim ini." Danang mengambil surat itu dan membacanya dengan cepat. Wajahnya semakin berkerut. Dia mengajukan gugatan cerai dengan alasan, perbedaan yang tidak dapat didamaikan. Setelah hanya 3 bulan, ini tidak masuk akal. "Itu hanya alasan formal, Bang." Erlin menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Kemarin aku akhirnya berani konfrontasi dia. Aku tanya kenapa dia jadi sangat dingin. Dan dia bilang. Napasnya kembali tersedak. Dia bilang, keluarganya tidak bisa menerima cacat bawaan dari keluarga kita. Kata ibunya, darah pembohong akan melahirkan keturunan pembohong. Mereka takut, Bang. Takut calon cucu mereka mewarisi sifat buruk keluarga kita. Aku memejamkan mata, menahan amarah yang mendidih. Rasanya seperti mendengar kembali semua hinaan yang kuterima, tapi kali ini diarahkan pada Erlin yang polos dan tidak bersalah. Bima sendiri? Apa katanya? Dia setuju dengan omongan orang tuanya itu? Tanya Danang, suaranya bergetar marah. Erlin mengangguk pelan, air matanya kembali menetes. Dia bilang, dia tidak bisa melawan orang tuanya. Dia bilang, tekanan itu terlalu besar. Dan dia juga mulai meragukan aku. Bertanya apakah aku tahu tentang rahasia kakakku sejak awal. Apakah aku juga seorang pembohong? Dia menarik napas dalam. Yang paling menyakitkan, dia bilang, mungkin lebih baik kita mengakhiri ini sekarang sebelum ada anak yang terlibat. Daripada nanti anak kita menderita karena warisan keluarga yang bermasalah. Astagfirullah. Danang menggebrak meja, membuat kami terkejut. Dia berani mengatakan itu? Dia menganggap kita keluarga kusta? Bermasalah. Aku tidak tahan, Bang. Setiap hari di rumah itu seperti neraka. Aku dianggap seperti sampah. Pembantu saja diperlakukan lebih baik dariku, tangis Erlin. Aku tidak punya pilihan. Aku harus keluar. Aku tidak bisa terus-menerus mendengar hinaan bahwa aku tidak layak hanya karena berasal dari keluarga yang cacat. Aku mendudukinya lagi dan memeluknya erat. Kamu tidak cacat, Lin. Kamu baik, cantik, dan kuat. Keluarga Bimalah yang picik dan dangkal. Tapi kenapa aku yang harus menanggung konsekuensinya, Dinda? Erlin memandangku. Matanya penuh keputusasaan. Aku tidak pernah menghina siapapun. Aku tidak pernah berbohong. Tapi sekarang, pernikahanku hancur.
reputasiku tercoreng, dan aku harus kembali ke rumah orang tua sebagai janda. Di usia 26 tahun. Semua karena kesombongan ibu. Danang berjalan mondar-mandir, tangannya mengepal. Aku akan temui Bima. Aku akan bicara baik-baik dengannya. Jangan, Bang. Erlin berseru. Itu akan memperburuk keadaan. Dia sudah tidak peduli. Keluarganya sudah memutuskan. Mereka sudah menemukan calon baru untuknya, katanya dari keluarga yang bersih. Dia menghela napas putus asa. Aku hanya ingin ini selesai. Aku lelah. Aku rasa, inilah karma untuk ibu. Tapi kenapa harus jatuh padaku? Apa dosa aku? Pertanyaan itu menggantung di udara, menyisakan kepahitan yang dalam. Aku melihat dengan jelas bagaimana rantai kebencian dan prasangka terus berputar. Ibu Ros menghinaku, Danang membongkar kebohongannya. Keluarga Bima yang sombong menggunakan itu sebagai alasan untuk menghina Erlin. Dan sekarang Erlin yang menjadi korban berikutnya. Karma tidak hanya untuk pelaku utama, tetapi percikan apinya bisa membakar siapa saja yang berada di dekatnya. Kamu bisa tinggal di sini, Lin, kataku, memutuskan pada saat itu juga. Kamar tamu kita selalu siap untukmu. Kamu tidak perlu kembali ke rumah orang tua dan melihat ibu dalam kondisi sekarang. Itu hanya akan membuatmu lebih sedih. Danang setuju. Iya, Lin. Tinggallah di sini. Kita akan melalui ini bersama. Erlin memandangi kami dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih. Tapi, aku tidak ingin merepotkan. Kamu keluarga, Lin. Bukan beban, sahut Danang tegas. Malam itu, Erlin tidur di kamar tamu kami. Aku tahu perjalanannya untuk menyembuhkan luka ini akan panjang. Dia tidak hanya kehilangan suaminya, tetapi juga kepercayaan dirinya dan imajinasi tentang masa depan yang bahagia. Karma untuk Ibu Ros ternyata tidak hanya meruntuhkan bisnis dan kesehatannya, tetapi juga merenggut kebahagiaan anak perempuannya. Dan sekali lagi, aku menyaksikan bagaimana kesombongan dan kebohongan seorang ibu bisa menghancurkan kehidupan orang-orang yang paling dia cintai. Erlin adalah korban yang paling tidak bersalah dalam drama ini, dan menyaksikan penderitaannya membuatku semakin yakin bahwa kami, aku dan Danang, harus memutus rantai ini. Kami harus membangun kehidupan kami berdasarkan kejujuran dan cinta, bukan dusta dan gengsi. Kehadiran Erlin di rumah kami, meski diliputi kesedihan, membawa dinamika baru. Awalnya terasa canggung, tetapi perlahan kami menemukan ritme. Aku menyadari bahwa fokusku tidak lagi sepenuhnya terpusat pada lukaku sendiri, tetapi juga pada upaya membantu Erlin bangkit. Dan, dalam proses itu, sesuatu dalam diriku ikut bergeser. Suatu sore, saat Erlin masih terkurung di kamar, aku berdiri di dapur, menatap sekantong tepung terigu yang hampir kedaluarsa. Biasanya, pemandangan ini akan membuatku sedih, mengingatkan pada ekspektasi jadi ibu yang tak kunjung terwujud. Tapi hari itu, sebuah ide muncul. Danang, panggilku saat dia pulang kerja. Aku punya ide. Daripada tepung ini terbuang, bagaimana kalau aku coba buat kue nastar? Dulu aku sering bantu ibu, rasanya enak. Danang terkejut. Sudah lama aku tidak antusias memasak, apalagi membuat kue. Ide bagus, sayang. Aku bantu. Aktivitas itu ternyata menenangkan. Aku fokus menguleni adonan, memastikan rasa dan teksturnya pas. Erlin, mendengar keriuhan di dapur, akhirnya keluar dari kamarnya. Matanya masih bengkak, tapi dia tersenyum kecil. Kalian sedang apa? Tanyanya. Bikinin kue nastar, Lin. Mau bantu? Tawar Danang. Awalnya Erlin ragu, tapi akhirnya dia ikut serta. Kami bertiga menghabiskan sore itu dengan tertawa, walaupun masih terdengar rapuh, sambil membentuk adonan menjadi bulatan-bulatan kecil. Aroma mentega dan kayu manis memenuhi rumah, menciptakan kehangatan yang sudah lama tidak ada. Keesokan harinya, aku membawa kue nastar itu ke sebuah arisan kecil tetangga yang selama ini kuhindari karena takut ditanya tentang momongan. Awalnya grogi, tapi ketika seorang ibu memuji kuenya. Wah, Dinda, enak banget nastarnya. Lembut dan manisnya pas. Hatiku berbunga. Pujian itu sederhana, tapi terasa tulus. Untuk pertama kalinya dalam lama,
Aku dihargai karena kemampuanku, bukan dinilai karena kekuranganku. Terima kasih, Bu. Bikin sendiri, jawabku, tersenyum lega. Ih, jualan nih? Kalau gitu, aku pesen untuk acara sunatan anakku bulan depan. Ya, sahut tetangga lainnya. Ide itu seperti percikan api. Kenapa tidak? Sesampainya di rumah, aku langsung membuka laptop. Danang, Lin, aku mau coba jualan kue online. Apa kalian setuju? Wajah Danang bersinar. Tentu saja. Itu ide hebat, Dinda. Erlin juga mendukung. Aku bisa bantu fotonya, Dinda. Aku jago edit foto kok. Hari-hari berikutnya penuh dengan semangat baru. Aku bereksperimen dengan resep, Danang membantu mengurus akun media sosial, dan Erlin mengelola konten dan foto yang menarik. Kami menamai usaha kecil-kecilan itu, Dinda S Sweet Bites. Awalnya hanya menerima pesanan dari tetangga, tapi lambat laun, melalui mulut ke mulut dan promosi online, pesanan mulai berdatangan. Suatu malam, setelah mengantar pesanan kue nastar dan lapis legit, aku menerima transferan yang jumlahnya tidak besar, tapi terasa sangat berarti. Aku menatap notifikasi di ponselku, dan tanpa kusadari, air mata kebahagiaan menetes. Danang, bisikku, menunjukkan ponsel padanya. Ini hasil jerih payahku sendiri. Dia memelukku erat. Aku sangat bangga padamu, Dinda. Lihat, kamu luar biasa. Pencapaian kecil ini memiliki efek yang besar bagiku. Usaha kue ini memberiku lebih dari sekadar penghasilan tambahan. Ia memberiku tujuan, kepercayaan diri, dan pengingat bahwa identitasku tidak ditentukan oleh kondisi rahimku. Aku adalah Dinda, seorang istri yang mencintai suaminya, seorang kakak ipar yang mendukung, dan sekarang, seorang pembuat kue yang mulai dikenal karena kualitas kuenya. Erlin, yang menyaksikan perubahan ini, perlahan ikut terangkat semangatnya. Dia mulai aktif membantu, bahkan mencoba resep-resep barunya sendiri. Rumah kami yang dulu dipenuhi kesedihan dan ketegangan, kini sering dihangatkan oleh aroma kue yang baru keluar dari oven dan obrolan ringan tentang strategi pemasaran. Aku menyadari, move on, bukanlah tentang melupakan luka atau mengabaikan masa lalu. Itu adalah tentang menemukan kekuatan untuk membangun kembali kehidupan di atas puing-puing kehancuran, tentang menemukan kembali cahaya dalam diri sendiri yang sempat padam oleh bayang-bayang orang lain. Dan melalui Dinda S Sweet Bites, aku tidak hanya menjual kue, aku menjual kembali potongan-potongan diriku yang sempat hilang, dan perlahan-lahan, menyatukannya kembali menjadi seseorang yang lebih utuh dan lebih kuat. Untuk pertama kalinya dalam lama, aku memandang masa depan bukan dengan rasa takut, tetapi dengan sedikit harapan dan antusiasme. Usaha kue, Dinda S Sweet Bites, perlahan mulai menapak. Pesanan yang awalnya hanya dari tetangga dan teman dekat, mulai merambah ke rekan kerja Danang dan bahkan orang-orang yang tidak kami kenal melalui media sosial. Kepuasan yang kudapat dari setiap pujian dan pesanan yang masuk tak ternilai harganya. Namun, di balik semangat baru ini, beban finansial tetap ada. Biaya konsultasi dokter dan terapi yang kami jalani tidaklah murah, dan tabungan kami mulai menipis. Pada suatu Sabtu sore, bel pintu berbunyi. Aku membukanya dan menemukan ayah Danang berdiri di teras. Wajahnya tampak lebih tenang daripada beberapa minggu terakhir, meski garis-garis kelelahan masih jelas terlihat. Dinda, sapanya dengan senyum kecil. Danang ada. Ada. Yah. Silakan masuk, jawabku, mempersilakannya masuk. Danang keluar dari kamar dan menyambut ayahnya dengan pelukan. Erlin, yang sedang menyusun box kue untuk pesanan besok, juga menyapa. Ayah datang sendirian? Tanya Danang, memandang ke arah pintu. Iya, ibu lagi tidur. Dokter memberinya obat penenang, jawab ayah Danang. Dia duduk di sofa, matanya memandang sekeliling rumah kami yang kini sering dipenuhi aroma mentega dan gula. Rumah ini terasa hangat. Bau kue, yah. Dinda lagi jualan kue online, jelas Danang dengan nada bangga. Ayah Danang mengangguk, senyumnya sedikit lebih lebar. Ibu cerita, katanya kuenya enak-enak. Dia terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Ayah datang kemari, untuk beberapa hal. Dia menarik napas dalam. Pertama,
Ayah ingin melihat kalian. Kedua, dia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari saku jasnya dan meletakkannya di atas meja. Ini untuk kalian. Danang memandang amplop itu dengan curiga. Ayah, ini apa? Bukan sumbangan, jangan salah paham. Cepat-cepat ayah Danang menjelaskan. Ini adalah bagian dari keuntungan bisnis yang seharusnya menjadi hak Danang. Sejak kamu memutuskan untuk bekerja di perusahaan sendiri, kamu selalu menolak ketika ayah dan ibu mau memberi modal. Tapi ini hakmu, nak, simpanan yang seharusnya lama diberikan. Danang membuka amplop itu. Matanya membesar saat melihat selembar cek dengan jumlah yang cukup besar di dalamnya. Yah, ini terlalu banyak. Tidak, bantah ayah Danang tegas. Ini sudah seharusnya. Gunakan untuk pengobatan kalian. Atau untuk mengembangkan usaha Dinda. Dia memandangku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa hormat yang tulus di matanya, bukan sekadar toleransi. Ayah melihat semangatmu, Dinda. Ayah bangga. Di tengah semua kekacauan ini, kamu justru bangkit. Kamu tidak mengasihani diri sendiri. Itu yang membedakanmu. Aku terharu, tidak bisa berkata-kata. Pengakuan dari ayah Danang, yang biasanya pendiam dan jarang memuji, terasa sangat berarti. Dengar, nak, ayah Danang melanjutkan, menatap Danang. Ayah minta maaf. Maaf karena tidak berani membela Dinda selama ini. Maaf karena membiarkan ibu bertindak semena-mena. Ayah tahu itu salah, tapi ayah lemah. Suaranya bergetar. Melihat bisnis yang ayah dan ibu bangun perlahan runtuh, melihat Erlin menderita, dan melihat kalian berdua harus berjuang sendiri, itu menyadarkan ayah. Diam di tengah kezaliman sama saja dengan mendukungnya. Danang mendekat dan memegang bahu ayahnya. Yah, kami tahu situasinya sulit. Tidak ada alasan, nak. Seorang suami dan ayah harusnya bisa menjadi penengah yang adil. Ayah gagal. Dia menghela napas. Uang ini kecil sekali artinya dibandingkan luka yang telah kalian tanggung. Tapi ini adalah caraku untuk memulai memperbaiki kesalahan. Ayah akan coba bicara pada ibu lagi. Dia perlahan mulai sadar, tapi butuh waktu. Rasa malahnya masih terlalu besar. Erlin, yang diam-diam mendengarkan, akhirnya berbicara. Terima kasih, Yah. Air matanya menetes. Aku butuh dukungan itu. Ayah Danang memeluk Erlin. Ayah tahu, nak. Ayah tahu. Kehadiran ayah Danang sore itu seperti embun di tengah kemarau. Itu adalah pengakuan dan permintaan maaf yang tidak kami harapkan, tetapi sangat kami butuhkan. Itu menegaskan bahwa tidak semua orang dalam keluarga itu buta. Bahwa ada keadilan dan pengakuan yang akhirnya datang, meski terlambat. Setelah ayah Danang pergi, kami bertiga duduk diam di ruang tamu. Amplop coklat itu masih tergeletak di meja, tetapi nilainya jauh melampaui jumlah uang di dalamnya. Itu adalah simbol rekonsiliasi, pengakuan, dan awal yang baru. Bagi kami, itu adalah pengingat bahwa bahkan dalam kegelapan, selalu ada celah cahaya. Dan cahaya itu seringkali datang dari tempat yang tidak pernah kita duga. Gugatan cerai Bima terhadap Erlin berjalan seperti proses hukuman yang lambat dan menyiksa. Setiap panggilan dari pengacara atau surat yang tiba, seperti menyobek luka yang baru saja mulai mengering di hati Erlin. Awalnya, dia masih berharap Bima akan berubah pikiran, bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi prasangka keluarganya. Namun, harapan itu pupus ketika Bima, didampingi pengacaranya, akhirnya setuju untuk bertemu secara empat mata di sebuah kafe yang netral. Aku dan Danang menemaninya, duduk di meja yang agak jauh untuk memberinya ruang, tetapi tetap bisa mengawasi. Pertemuan itu singkat dan menyakitkan. Wajah Bima dingin, matanya menghindari tatapan Erlin yang penuh harap. Bima, apa tidak ada jalan lain? Pinta Erlin, suaranya bergetar penuh harap terakhir. Kita bisa konseling. Aku bisa bicara dengan orang tuamu. Jelaskan bahwa keluarganya tidak seburuk yang mereka kira. Bima menggeleng, tangannya memutar-mutar gelas kopinya tanpa semangat. Sudah terlambat, Lin. Orang tuaku sudah tidak bisa menerimamu. Dan
Dan aku juga merasa hubungan kita sudah tidak bisa diperbaiki. Tapi kita baru menikah 3 bulan. Bagaimana kamu bisa yakin? Erlin membantah, air mata mulai menggenang. Karena yang terjadi bukan cuma soal kita berdua, Lin. Ini soal keluarga. Setiap kali aku pulang, ibuku menangis, bilang malu pada teman-temannya. Ayahku marah, bilang aku menghancurkan nama baik keluarga dengan menikahimu. Suara Bima sedikit meninggi, penuh frustrasi. Aku lelah, Lin. Aku tidak kuat menghadapi ini semua. Erlin terdiam, wajahnya pucat. Jadi, kamu memilih untuk mengorbankan aku? Mengorbankan pernikahan kita hanya untuk membuat orang tuamu tenang. Bima menghela napas panjang. Ini bukan soal mengorbankan. Ini soal realitas. Pernikahan itu tidak cuma tentang cinta, Lin. Itu tentang menyatukan 2 keluarga. Dan keluarga kita tidak cocok. Kalimat terakhir itu seperti tamparan keras. Erlin menarik napas dalam, mencoba menahan tangis. Jadi, selama ini cintamu padaku tidak cukup kuat untuk melawan ketidakcocokan itu. Bima tidak menjawab. Diamnya lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Dia hanya menunduk, mengakui kekalahannya, ketidakdewasaan, dan ketidakmampuannya untuk membela wanita yang dia cintai. Baiklah, bisik Erlin, suaranya tiba-tiba datar, seperti orang yang sudah menyerah. Kalau itu keputusanmu, aku terima. Tapi ketahuilah, Bima, yang tidak cocok di sini bukanlah keluarganya, tapi prinsipmu. Kamu tidak cukup jantan untuk membela istrimu. Dia berdiri, tubuhnya gemetar tapi kepalanya tegak. Aku setuju untuk bercerai. Proseskan saja. Aku tidak ingin berdebat lagi. Dia berbalik dan berjalan meninggalkan Bima yang masih terpaku di kursinya. Aku dan Danang segera menyusulnya. Di dalam mobil, Erlin tidak menangis. Dia hanya memandang keluar jendela, wajahnya hampa. Lin, kamu baik-baik saja? Tanya Danang khawatir. Aku baik-baik saja, Bang, jawabnya, tanpa menoleh. Aku sudah mati rasa. Mungkin lebih baik seperti ini, daripada terus-menerus berharap pada seseorang yang tidak punya tulang punggung. Proses perceraian resmi berjalan cepat setelah itu. Tanpa anak dan tanpa harta gonogini yang rumit, semuanya selesai dalam waktu singkat. Ketika surat cerai itu akhirnya sampai di tangan Erlin, dia hanya menyimpannya di laci, tanpa emosi. Selamat datang di klub janda, ya? Katanya padaku suatu sore, dengan senyum getir. Aku memeluknya erat. Kamu bukan janda, Lin. Kamu adalah wanita kuat yang berhasil keluar dari perangkap pernikahan yang beracun. Peristiwa ini menjadi pukulan telak bagi Ibu Ros. Ketika kabar perceraian itu sampai ke telinganya, kondisinya memburuk. Dia menyalahkan diri sendiri secara terbuka, berulang kali mengatakan bahwa dialah yang telah menghancurkan kehidupan anak perempuannya. Namun, bagi Erlin, justru peristiwa inilah yang akhirnya membebaskannya. Dia menyadari bahwa dia lebih berharga daripada sekadar menjadi istri dari seorang lelaki yang tidak mampu menghargainya. Runtuhnya pernikahannya adalah akhir dari sebuah bab yang kelam, tetapi juga awal yang pahit untuk memulai hidupnya yang baru. Sebuah hidup di mana dia bisa menentukan sendiri nilainya, tanpa harus diukur oleh penilaian keluarga orang lain. Dan kali ini, dia tidak sendirian. Dia memiliki kami. Surat cerai resmi Erlin menjadi pukulan penghabisan bagi Ibu Ros. Kabar itu disampaikan ayah Danang dengan hati-hati, dan reaksinya lebih buruk dari yang dibayangkan. Bukan lagi tangisan histeris atau kemarahan, melainkan sebuah kehancuran diam-diam yang mengerikan. Dia menarik diri sepenuhnya, menghabiskan hari-harinya hanya di kamar dengan tirai tertutup rapat, seringkali hanya menatap kosong ke dinding. Makanan yang dibawakan harus dipaksa, dan dia menolak untuk bertemu siapapun, termasuk Erlin. Kekhawatiran kami memuncak ketika Bu Sari, sahabatnya, datang ke rumah kami dengan wajah sangat serius. Dia tidak bicara, Danang. Hampir tidak mau makan. Aku khawatir ini bukan lagi sekadar depresi. Ini seperti penyerahan total. Ayah Danang, yang tampak 10 tahun lebih tua, meminta kami untuk menengok. Dia perlu melihat kalian. Terutama Erlin. Dia terus-menerus bergumam nama Erlin dan Dinda dalam tidurnya.
Dengan berat hati, kami pergi. Suasana rumah besar itu terasa seperti kuburan. Kami menemukan Ibu Rose terbaring di tempat tidurnya. Wajahnya seperti tengkorak yang dibalut kulit pucat. Tatapannya kosong ketika kami masuk. Tetapi saat matanya menatap Erlin, ada kedipan kesadaran. "Lin." Suaranya parau, hampir seperti angin. "Ibu, hancurkan hidupmu." Erlin mendekat, tangannya gemetar. "Ibu, bukan itu yang penting sekarang. Yang penting ibu harus sembuh." Tapi Ibu Rose menggeleng lemah. Tidak ada artinya. Dia memandangiku, dan untuk pertama kalinya, tidak ada sedikit pun kesombongan atau pertahanan di matanya, hanya lautan penyesalan yang dalam dan kosong. "Dinda, ibu monster." Dia mulai berbicara, pelan dan terputus-putus, bagai seseorang yang mengigau. Dia bercerita tentang mimpinya, tentang bayangan-bayangan yang menghantui. "Aku mimpi, anak kecil menangis, memanggilku nenek, tapi aku tidak bisa mendekat, karena tanganku penuh darah." Air mata mengalir deras di pelipisnya. "Aku mimpi Bima dan keluarganya, menertawakan aku, bilang aku tidak pantas, punya cucu." Dia memutar kepalanya, memandangi kami satu persatu. "Aku lihat bisnisku, yang dulu ramai, sekarang sepi. Karyawan pada pergi. Itu salahku." Napasnya tersengal. "Aku lihat Erlin, gadis cantikku, harus menderita, karena ibunya pembohong. Aku lihat Danang, harus membongkar aibnya sendiri, karena ibunya pengecut." Setiap pengakuan seperti pukulan baginya. Tubuhnya yang sudah lemah terguncang oleh isakannya. "Aku sombong, angkuh, jahat. Kupikir gengsi segalanya. Tapi lihat sekarang, aku kehilangan semuanya. Semua karena kebohonganku." Dia meraih tangan Erlin dengan gemetar. "Maafkan ibu, nak. Ibu, hancurkan kebahagiaanmu." Lalu dia memandangku, matanya penuh air mata. "Maafkan ibu, Dinda. Ibu racuni hidupmu selama bertahun-tahun." Kemudian dia menatap Danang. "Danang, anakku, maafkan ibu, sudah mempermalukanmu, dan menyembunyikan kebenaran." Ini berbeda dari permintaan maafnya yang sebelumnya. Kali ini, tidak ada pembelaan diri, tidak ada alasan, tidak ada harapan untuk dimaafkan. Ini adalah pengakuan polos dari seorang wanita yang telah mencapai titik terendah dalam hidupnya dan akhirnya, dengan jelas, melihat kehancuran yang ditimbulkannya sendiri. Dia tidak meminta apa-apa. Dia hanya mengakui. Kami semua terdiam, diselimuti oleh beratnya pengakuan itu. Bahkan Danang, yang masih menyimpan kemarahan, tidak bisa berkata-kata. Melihat seseorang yang begitu hancur, begitu menyesal, meluluhkan segala pertahanan. Ayah Danang duduk di tepi tempat tidur, memegangi tangan istrinya. "Sudah, Rose. Sudah. Mereka di sini. Mereka mendengarkan." Ibu Rose memejamkan mata, seperti kehabisan tenaga. "Aku lelah. Aku menyerah." Tapi Erlin menggenggam tangannya erat. "Tidak, ibu. Ibu tidak boleh menyerah. Kita akan mulai lagi. Bersama-sama." Kata-kata Erlin itu, penuh pengampunan yang tidak terduga, sepertinya menyentuh sesuatu dalam diri Ibu Rose. Dia membuka matanya lagi, dan kali ini, ada sedikit cahaya di balik keputusasaannya. Sebuah titik balik mungkin telah tercapai. Bukan dengan dramatis, tetapi dalam keheningan yang pilu, diranjang seorang wanita yang akhirnya tersadar bahwa harga sebuah kebohongan dan kesombongan ternyata jauh lebih mahal daripada yang pernah dia bayangkan. Dan pelajaran itu datang dengan cara yang paling menghancurkan. Beberapa hari setelah kunjungan pilu kami, kondisi Ibu Rose tetap lemah secara fisik, tetapi ada perubahan halus yang dirasakan ayah Danang. Dia melaporkan bahwa Ibu Rose mulai mau makan sedikit lebih banyak dan kadang-kadang menerima kunjungan singkat dari Bu Sari. Namun, permintaan khusus datang melalui telepon dari ayah Danang pada suatu pagi. Dia meminta untuk bertemu kalian berdua. "Hanya kalian berdua," kata ayah Danang pada Danang. Dia bilang ada yang perlu dia katakan. Danang menutup telepon dengan wajah serius. "Ibu mau ketemu kita. Berdua saja." Jantungku berdebar.
Pertemuan sebelumnya selalu penuh dengan ketegangan dan kepalsuan. Tapi sesuatu dalam nada ayah Danang terdengar berbeda. Kami pergi ke rumah itu dengan perasaan campur aduk. Rumah masih terasa sunyi, tetapi tidak semuram sebelumnya. Kami disambut ayah Danang yang kemudian membimbing kami ke kamar Ibu Ros. Kali ini, tirai kamarnya terbuka sedikit, membiarkan sinar matahari sore menyinari bagian lantai. Ibu Ros terbaring di tempat tidur. Bantal disandarkan, membuatnya bisa duduk setengah. Wajahnya masih pucat dan kurus, tetapi matanya, yang selama ini kosong atau penuh kesombongan, kini memancarkan kejernihan dan kedamaian yang aneh. Danang. Dinda, sambutnya dengan suara yang masih lemah, namun jelas. Terima kasih sudah datang. Dia menunjuk 2 kursi yang sudah disiapkan di samping tempat tidurnya. Duduklah. Kami duduk, menunggu dengan hati-hati. Ibu Ros menarik napas dalam, matanya berkaca-kaca bahkan sebelum dia mulai berbicara. Ibu sudah menghabiskan hari-hari terakhir ini untuk merenung. Benar-benar merenung. Tentang hidup ibu, tentang semua yang telah ibu lakukan. Dia memandang kami bergantian. Dan ibu sampai pada satu kesimpulan. Ibu telah menjadi orang yang jahat. Benar-benar jahat. Bu. Danang mencoba menyela, tapi Ibu Ros mengangkat tangannya yang kurus. Biarkan ibu menyelesaikan, nak. Ini penting. Dia menyeka air mata yang mulai menetes. Ibu terbangun dari mimpi buruk tentang kesombongan ibu. Ibu ingat betul setiap tatapan sakit di matamu, Dinda. Setiap kali ibu memberi komentar pedas. Ibu ingat betul rasa puas diri ibu saat melakukannya. Itu membuat ibu mual sekarang. Suaranya pecah. Ibu menggunakanmu, Dinda. Ibu menjadikanmu tameng untuk menutupi aib yang bahkan bukan aib. Ibu merendahkanmu, menyakitimu, hanya agar orang tidak melihat bahwa anak ibu tidak sempurna menurut standar picik ibu sendiri. Dia menangis sekarang, tetapi tidak histeris. Tangisannya adalah tangisan penyesalan yang dalam dan jernih. Dan kamu, Danang. Ibu mengecewakanmu sebagai seorang ibu. Ibu seharusnya membimbingmu, mendukungmu, menerimamu apa adanya. Tapi ibu malah memilih untuk berbohong, bahkan padamu. Ibu membuatmu harus menanggung malu yang seharusnya tidak perlu kamu tanggung. Dia memandiku langsung, matanya penuh dengan permohonan yang tulus. Dinda, ibu tidak mengharapkan maafmu. Luka yang ibu berikan terlalu dalam. Tapi ibu harus mengatakannya. Ibu menyesal. Dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu menyesal atas setiap kata pedas, setiap pandangan merendahkan, setiap detik penderitaan yang ibu sebabkan padamu. Kamu adalah menantu yang sabar dan kuat, dan ibu buta karena kesombongan. Kemudian dia berpaling kepada Danang. Danang, maafkan ibu. Maafkan ibu karena tidak menjadi ibu yang pantas bagimu. Maafkan ibu karena membuatmu menderita. Dia mengulurkan kedua tangannya, satu untukku, satu untuk Danang. Gerakan itu sederhana, tapi terasa sangat berarti. Ibu tidak meminta kalian melupakan. Itu tidak mungkin. Tapi ibu berjanji, dengan sisa hidup ibu akan berusaha menjadi ibu dan mertua yang lebih baik. Ibu akan menerima kalian apa adanya. Ibu akan mendukung keputusan kalian. Apakah itu tentang pengobatan, adopsi, atau hanya berdua saja. Kebahagiaan kalian adalah yang utama. Kami duduk dalam keheningan, diselimuti oleh kejujuran dan kerapuhan mutlak yang dipancarkan Ibu Ros. Kali ini, tidak ada kepalsuan, tidak ada manipulasi. Hanya seorang wanita yang telah hancur dan kini mencoba untuk membangun dirinya kembali dengan fondasi kebenaran dan penyesalan. Danang, dengan suara serak, akhirnya berbicara. Ibu, kami dengar. Dan kami hargai permintaan maaf ibu. Dia tidak langsung mengatakan, kami maafkan, dan itu jujur. Tapi dia meraih tangan ibunya. Aku melakukan hal yang sama. Itu adalah awal. Sebuah permulaan baru yang rapuh, dibangun bukan di atas lupa, tetapi di atas pengakuan dan tanggung jawab. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat secercah harapan bahwa mungkin, hubungan kami yang rusak parah ini bisa diperbaiki, bukan menjadi seperti dulu, tetapi menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih kuat,
dan lebih jujur. Permintaan maaf yang tulus itu adalah jembatan. Dan sekarang, terserah kami apakah akan melangkah menyeberang. Bulan-bulan setelah permintaan maaf tulus Ibu Ross menjadi periode penyembuhan bagi seluruh keluarga. Hubungan kami masih rapuh, seperti tulang yang baru sembuh dari patahan, tetapi setidaknya kini ada niat baik dari semua pihak. Ibu Ross perlahan-lahan mulai pulih, baik secara fisik maupun mental. Dia tidak lagi mengurung diri dan mulai terlibat dalam kehidupan keluarga, meski dengan sikap yang jauh lebih rendah hati dan penuh pertimbangan. Dia bahkan mulai membantu mengurus pesanan Dinda S Sweet Bites dengan kemampuan yang terbatas, seperti mengepak kue atau menulis label, sebuah gestur kecil yang sangat berarti bagiku. Suatu pagi, aku terbangun dengan perasaan aneh. Ada rasa mual yang samar dan kelelahan yang tidak seperti biasanya. Aku mengira itu hanya kelelahan karena kemarin menerima pesanan kue dalam jumlah besar. Tapi ketika aroma kopi yang biasanya menenangkan justru membuat perutku bergolak, sebuah pikiran liar melintas di benakku. Aku mencoba mengingat-ingat jadwal haidku yang telat beberapa minggu, sesuatu yang biasa terjadi karena stres, sehingga tidak kuhiraukan. "Kamu baik-baik saja, sayang?" tanya Danang saat melihatku duduk diam di tepi tempat tidur, mencoba menahan mual. "Wajahmu pucat." "Aku agak mual," jawabku. "Mungkin masuk angin." Tapi kecurigaan itu terus menggelitik. Akhirnya, di tengah kesibukan menyiapkan pesanan kue, aku menyelinap pergi ke apotek terdekat dan membeli sebuah test pack. Jantungku berdebar kencang saat aku mengunci diri di kamar mandi. 5 tahun harapan yang pupus dan kekecewaan membuatku hampir tidak berani melihat hasilnya. Ketika 2 garis merah muda itu muncul, jelas dan tak terbantahkan, aku hanya bisa terduduk lemas di lantai kamar mandi, tangan bergetar memegang alat tes itu. Air mata mengalir deras, tapi kali ini adalah air mata yang campur aduk, rasa tak percaya, syukur, dan ketakutan yang mendalam. Apakah ini nyata? Apakah ini tidak salah? "Dinda? Kamu lama sekali di dalam. Apa kamu tidak enak badan?" Suara Danang dari balik pintu menyadarkanku. Dengan tangan masih gemetar, ku buka pintu. Aku tidak bisa berkata-kata, hanya menyodorkan test pack itu padanya. Danang memandanginya, lalu memandangiku, lalu memandanginya lagi. Wajahnya berubah dari bingung, lalu terkejut, lalu tak percaya. Dua garis," bisiknya, suaranya serak. Ini artinya." Aku hanya bisa mengangguk. Isakanku akhirnya pecah. "Aku hamil, Danang. Kita hamil." Danang memelukku erat, tubuhnya juga bergetar. "Benarkah? Tapi bagaimana?" "Dokter bilang kita harus pergi ke dokter," kataku, menarik napas dalam-dalam. Ini mungkin keajaiban. Atau mungkin dengan kondisi psikologis yang lebih tenang, tanpa tekanan, tubuhku, atau tubuh kita, akhirnya bisa. Kami segera membuat janji dengan dokter kandungan langganan kami. Di ruang praktik, setelah menjalani USG, dokter tersenyum lebar. "Selamat, Ibu Dinda, Pak Danang. Ini ada kantung kehamilan yang jelas. Usianya masih muda, sekitar 5 minggu. Tapi semuanya terlihat baik." Kami berdua menangis di ruangan itu. 5 tahun perjalanan panjang, penuh air mata dan luka, akhirnya berbuah kabar yang selama ini kami impikan. "Tapi dokter, dengan kondisi saya..." Danang masih ragu. "Kehamilan adalah mukjizat, Pak Danang. Meski peluang kecil, bukan tidak mungkin. Yang penting sekarang, Ibu Dinda harus dijaga dengan baik. Stres adalah musuh terbesar. Jadi, rileks saja, nikmati prosesnya." Pulang dari klinik, kami memutuskan untuk mengunjungi orang tua Danang. Ibu Ross sedang duduk di teras, ditemani ayah Danang, ketika kami tiba. Wajahnya masih lemah, tetapi sudah lebih berwarna. "Ada kabar baik, Bu." "Yah," kata Danang, mencoba bersikap tenang. Ibu Ross memandang kami penuh perhatian. "Kabar baik apa, Nak?" Aku mengeluarkan foto USG dari tas dan menyerahkannya padanya. "Ibu, saya hamil." Bukan reaksi sorak-sorai yang kami dapat. Ibu Ross hanya memandangi foto USG itu, tangannya gemetar hebat. Air mata mengalir deras di pipinya,
Tetapi kali ini adalah air mata kebahagiaan dan penyesalan yang dalam. "Benarkah ini?" bisiknya, tidak percaya. Dia memandangiku, lalu memelukku erat. "Maafkan Ibu, Dinda. Maafkan Ibu." Itu yang bisa dia ucapkan, berulang-ulang, seperti sebuah mantra. Pelukannya erat, penuh dengan rasa syukur dan penebusan. Kabar kehamilan ini seperti obat ajaib bagi keluarga kami. Ini adalah simbol harapan baru, pengampunan, dan awal yang segar. Bagi Ibu Ros, ini adalah kesempatan kedua untuk menjadi nenek yang baik, setelah gagal menjadi mertua yang baik. Bagi kami, ini adalah mukjizat yang mengkonfirmasi bahwa setelah badai yang paling gelap sekalipun, matahari pasti akan bersinar kembali. 9 bulan berikutnya adalah periode transformasi yang ajaib bagi seluruh keluarga. Kehamilanku berjalan dengan lancar, dipenuhi dengan perhatian yang tulus dari orang-orang di sekitarku. Ibu Ros berubah total. Dia rajin mengantarkanku makanan bergizi, menemani aku kontrol ke dokter, dan dengan sabar mendengarkan setiap keluhanku tanpa sedikit pun keluhan dari dirinya. Pelukan dan tawanya yang tulus adalah bukti nyata perubahan hatinya. Erlin, yang kini aktif sebagai tangan kananku di Dinda S Sweet Bites, selalu menyemangatiku dengan cerita-cerita lucu. Suasana rumah kami dipenuhi dengan tawa dan antisipasi yang manis, menggantikan kesedihan dan ketegangan yang dulu menguasai. Hari yang dinantikan pun tiba. Di ruang bersalin, dengan Danang yang terus memegang tanganku, kami menyambut kehadiran seorang bayi perempuan yang sehat dengan berat 3 kilogram. Tangisan pertamanya bagai melodi paling indah yang pernah kudengar. Danang menangis bahagia, mencium keningku dan kening bayi kami. "Dia cantik sekali, Dinda. Persis seperti ibunya," bisik Danang, suaranya penuh kekaguman dan cinta. Ibu Ros dan ayah Danang diizinkan masuk beberapa saat kemudian. Wajah Ibu Ros berbinar saat untuk pertama kalinya dia menggendong cucunya. Air mata kebahagiaan menetes deras. "Cucuku, akhirnya," bisiknya, suara bergetar penuh syukur. "Dinda, terima kasih. Terima kasih telah memberikan kebahagiaan ini pada keluarga kita." Pelukannya padaku kali ini terasa sangat berbeda, hangat, tulus, dan penuh penerimaan. Kami menamai bayi kami, Kirana, yang berarti sinar cahaya. Nama yang tepat, karena kehadirannya benar-benar seperti cahaya yang menyinari setiap sudut gelap dalam keluarga kami. Beberapa minggu setelah persalinan, kami mengadakan acara syukuran kecil-kecilan di rumah. Tidak seperti pesta mewah pernikahan Erlin dulu, acara ini sederhana namun penuh kehangatan. Hanya keluarga inti dan beberapa tetangga dekat yang hadir. Ibu Ros dengan bangga menggendong Kirana, memperkenalkannya pada setiap tamu dengan wajah yang berbinar bahagia. Tidak ada lagi topeng kesombongan, hanya kebanggaan seorang nenek yang tulus. Erlin, yang duduk di sampingku, memegang tanganku. Dia mengubah segalanya, "Ya?" katanya, memandangi Ibu Ros yang sedang tersenyum pada Kirana. Aku mengangguk. Cinta seorang anak kecil bisa melelehkan hati yang paling keras sekalipun. Acara itu berlangsung lancar dan penuh tawa. Saat semua tamu telah pulang, kami sekeluarga duduk bersama di ruang keluarga. Kirana tidur nyenyak di pangkuanku. Ibu Ros duduk di sampingku, sesekali membetulkan selimut Kirana dengan lembut. Dulu, ibu mengira kebahagiaan itu harus dilihat orang lain. Harus megah, harus sempurna, ujar Ibu Ros tiba-tiba, suaranya rendah. Tapi sekarang ibu sadar, kebahagiaan yang sesungguhnya justru ada dalam momen-momen sederhana seperti ini. Kita semua bersama, sehat, saling memaafkan, dan dikelilingi cinta. Dia memandangku dan Danang. "Terima kasih sudah memberi ibu kesempatan kedua. Ibu janji, ibu akan menjadi nenek terbaik untuk Kirana." Danang tersenyum, meraih tangan ibunya. "Kita semua telah belajar, Bu. Dan sekarang, mari kita fokus membangun kenangan indah untuk Kirana." Aku memandangi keluarga baruku. Ayah Danang yang duduk tenang dengan senyum puas, Erlin yang sudah menemukan kedamaian dalam peran barunya sebagai bibi yang penyayang, Danang yang kini bebas dari beban masa lalu, dan Ibu Ros yang telah menemukan ketulusan hatinya kembali. Rumah kami akhirnya dipenuhi dengan tawa dan kehangatan, bukan lagi oleh hinaan dan rahasia kelam. Kirana menggerakkan tangannya kecilnya dalam tidur.
Aku mencium keningnya yang harum. Perjalanan kami panjang dan berliku, penuh dengan air mata dan luka. Tapi semua itu membawa kami pada momen sempurna ini. Kami belajar bahwa karma memang ada, tetapi maaf dan perubahan tulus bisa memperbaiki segalanya. Kebahagiaan kami mungkin sederhana, tetapi itu nyata, tulus, dan cukup. Lebih dari cukup. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa sepenuhnya utuh dan dicintai apa adanya.